ya. Gitu. Nanti kalau misalnya udah mulai baru dimatikan. Oke. Apa nih? Kak, kalau sinyal buruk pindah YouTube gak apa-apa kan, Kak? Iya, nggak apa-apa ya. Yang penting gini ya, kalian kan di sini kan kita semua belajar nih. Aku juga mau belajar hal baru nih hari ini ya. Jadi kita di sini yang penting adalah nanti kita akan mendapatkan insight gitu dari para pembicara-pembicara yang udah keren-keren banget gitu ya. Jadi terserah gimana caranya. Kalau kalian, Kak, aku tiba-tiba sinyalku buruk nih di Zoom, apalagi Zoom kan suka ngedown kan, suka ngedown kayak misalkan terlemot apa gimana gitu kan. Nah, kalau kalian mau pindah YouTube silahkan ya, silahkan, nggak dilarang. Yang penting masih nonton ya. Oke. Tetap mengikuti sampai akhir kalau bisa ya guys. Karena ini udah keren banget tau nggak sih hari ini. Ntar aku tanya Ijul kalau udah boleh mulai. Dimulai ya Jul. Ini udah live di YouTube ya? Live di YouTube-nya udah nih guys ya? Udah. Udah ya? Nah, kita mulai berapa menit lagi nih, Jul? Jul nggak kedengeran suaranya. Oke, halo Yasmin. Halo. We got some problem and we move to Ayo ASEAN YouTube. Buat teman-teman yang teman-temannya join lewat YouTube, aku juga udah ngasih tahu di Telegram. It's okay, jangan khawatir. Kasih tahu teman-temannya move ke YouTube Asian Youth Organization. Kita udah live streaming di sana sekarang. Oke ya. Kalian bisa langsung cek AYO ASEAN untuk penyanyi ASEAN Youth Organization. Di YouTube-nya ada. Kita kali sapa-sapa dulu teman-teman yang di YouTube kali ya. Oke. Iya. Yang di YouTube juga. Halo teman-teman yang di YouTube semuanya. Halo teman-teman yang di YouTube. Oke, hadir semuanya itu. Pada hadir semuanya. Oh, alhamdulillah ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita punya solusi biar bisa we move gitu. Tetap jalan gitu. It's okay. Oke. Oke, mungkin bisa dimulai. Ya nggak, Noval? Oke. Ya. Bisa dimulai. Mari kita mulai. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar kedua kita. Webinar series Sehat Mental di bulan September. Kita bahas tentang suicide prevention. Jadi istilahnya mencegah bunuh diri gitu. Tentang webinar tentang seperti itu. Nah, pada hari ini kita mengundang di sesi pertama, kita mengundang yang telah hadir bersama kita yaitu Kak Najmi dan juga Kak Najmi Wicaksono dan juga Kak Beni Priyasyau. Halo Kak Najmi. Hai Kak Najmi itu. Oke, nah Kak Najmi sudah bergabung nih teman-teman di sini. Jadi pada sisi pertama ini kita ngebahas tentang suicide itu sendiri bersama Kak Najmi dan juga Kak Beni seperti itu. Dan tentunya Youth Empowerment nggak sendiri gitu ya. Di sini kita ditemani dengan moderator kita yang tadi sudah berjibaku untuk menyapa teman-teman semua. Halo Kak Yasmin, apa kabar? Halo Kak Noval Julian, Kak Jul, baik-baik saya baik. Baik ya, oke. Jadi Kak Yasmin ini merupakan co-founder dari Improve the Portal teman-teman dan juga co-founder Puanisme Bogor, yaitu kalau Improve the Portal lebih ke pemuda dan data, kalau Puanisme Bogor itu lebih ke gender equality. Bukan begitu Kak Yasmin? Nah gitu teman-teman. Gitu, benar. Teman-teman. Nah, jadi pada hari ini kita udah ini juga ya, karena Najmi udah masuk, kita langsung mulai aja, kan ada sedikit trouble tadi, it's okay, kita langsung mulai. Aku serahin penyelenggara tadi ke Kak Yasmin selaku moderator. Silakan Kak Yasmin. Oke, halo semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya di tengah-tengah pandemi ini. Nah, hari ini nih aku Yasmin Sanuha, aku
co-founder dari Improve the Portal dan Puanisme Bogor. Hari ini aku akan moderatorin sesi Sehat Mental yang kali ini nih, webinar series keduanya dari Youth Empowerment Indonesia kayak gitu. Nah, hari ini nih kita semua tahu ya, di bulan September ini ada perayaan tanggal 10 setiap 10 September itu tentang World Suicide Prevention Day atau Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia kayak gitu. Banyak komunitas, banyak organisasi di dunia yang memang membuat kampanye gitu, kampanye untuk merangkul teman-teman ya untuk menjadi safe space atau jadi ruang aman bagi teman-teman, karena kita semua tahu bahwa suicide itu preventable ya, bisa dicegah kayak gitu. Nah, hari ini kita akan ada 2 pembicara yang keren-keren banget. Nah, sekarang di sini udah ada nih, kan kelihatan cantik banget, Kak Najmi Wicaksono. Halo Kak Najmi. Oke. Halo, selamat sore. Terus Kak, tuh senang banget kan hari ini ada Kak Najmi guys. Nah, Kak Najmi ini bipolar dan BPD survivor ya Kak ya. Yes, Nah, betul. Najmi juga sekarang lagi dalam menulis ya Kak ya, lagi mau menulis pengalaman hidup tentang mental illness ya, keren banget sih Kak, itu dibutuhin banget banyak orang. Dan juga Kak Najmi ini udah jadi banyak pembicara di berbagai forum kesehatan mental. Nah, ini kita udah ketemu sama Kak Najmi di sini, kita hari ini mau belajar. Jadi mungkin Kak, aku akan serahin nih ke Kak Najmi sekarang di yang sesi pertama ini untuk misalkan menceritakan gitu Kak tentang bipolar itu sebetulnya apa sih Kak? Terus BPD itu apa? Kan kita di sini suka nggak tahu ya kayak banyak yang mungkin belum awam masalah itu, terutama di Indonesia sendiri ya Kak. Terus mungkin kenapa sih Kak itu bisa terjadi, misalkan faktor kayak gitu, dan mungkin cerita-cerita Kakak gitu. Saya persilakan ke Kak Najmi, silakan Kak. Terima kasih Yasmin, selamat sore semuanya. Makasih loh saya sudah dikasih kesempatan untuk berbagi di sini. Suara saya kedengeran kan ya? Nah, saya mau cerita bahwa saya ini adalah seorang bipolar disorder survivor dan juga borderline personality survivor gitu loh. 2 ini saya, kalau untuk bipolar saya dapatnya itu sekitar 7 tahun yang lalu, which is itu tahun 2013 atau tahun 2014 ya tepatnya gitu. Di mana di saat itu kesehatan mental itu tidak terlalu nggak seperti sekarang gitu loh. Tahun 2013-2014 itu kesehatan mental itu masih sesuatu yang awam dan orang-orang kayak apa sih itu, nggak ngerti ya, lebih banyak yang nggak ngerti dan cenderung mereka berpikiran bahwa kesehatan mental, maksudnya mental issue itu seperti bipolar dan lain-lainnya itu termasuk kategori gila sebetulnya gitu. Akhirnya saya di tahun 2014 saya coba speak up ke keluarga, tidak mendapatkan respon yang baik, tapi cuman saya mendapatkan respon yang baik itu dari suami saya sendiri ketika itu. Untuk BPD itu saya didiagnosa oleh psikiater saya di tahun 2019 karena ada trauma ketika itu, trauma yang saya dapatkan itu akhirnya memicu saya mempunyai borderline personality disorder. Kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya apa sih bipolar gitu. Kalau bipolar itu setahu saya itu lebih ke mood swing gitu loh. Jadi ada 2 fase, which is itu manic dan juga fase depresi gitu loh. Dan saya itu seringnya banget itu dapat fase depresinya. Kalau sudah masuk ke bipolar depresi, saya biasanya mengalaminya kurang lebih 6 bulan. Paling sebentar itu 2 minggu atau enggak 1 bulan deh. 1 bulan ya. Kalau bipolar itu saya kurang lebih 1 bulan itu depresi minimal. Yang paling terpanjang itu adalah 6 bulan sampai ketika itu saya dipecat dari pekerjaan saya. Itu udah warning sekali buat saya. Dan bipolar juga yang menyebabkan saya melakukan percobaan bunuh diri sampai 4 kali. 4 kali. Terakhir kali itu di tahun 2019, baru aja tahun kemarin di akhir tahun.
yang mana ketika itu digagalkan oleh beberapa kawan-kawan baik saya, termasuk juga oleh Kak Beni yang nanti jadi pembicara. Kak Beni juga salah satu orang yang buat saya itu berjasa banget, karena ketika saya lagi dalam posisi saya sudah siap lompat, Kak Beni lah yang approach saya, Kak Beni yang menghabiskan energi saya sampai saya harus berpikir, dan Kak Beni juga gitu loh yang bisa membantu saya untuk mengembalikan saya berpikir bahwa oh iya ya, bunuh diri itu bukan salah satu jalan pintas untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu loh. Dan untuk borderline sendiri, oke, saya mau cerita nih. Kalau untuk bipolar sendiri, trigger saya adalah almarhum ibu saya. Dan kebetulan ibu saya itu berpulang sekitar 3 bulan yang lalu. Beliau adalah trigger terbesar saya dalam hidup saya. Karena ternyata beliau juga mempunyai bipolar, jadi ini saya genetik dari beliau. Saya juga mengalami sedikit trauma juga dari beliau. Dan kalau untuk borderline personality, trigger saya adalah suami saya sendiri, gitu. Jadi trigger saya justru adalah orang-orang terdekat saya, gitu. Tapi yang sebenarnya mereka nggak kenapa-kenapa. Kalau untuk suami saya sebenarnya nggak kenapa-napa, tapi cuma sayanya yang kenapa-kenapa gitu. Kalau misalkan ibu saya memang karena selain ibu saya punya bipolar, juga ibu saya mempunyai trauma juga di masa kecilnya yang akhirnya memang belum sembuh, belum healing, akhirnya kenanya ke saya gitu. Dan itu yang menyebabkan bipolar saya muncul juga. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah kita punya penyakit mental, kita punya mental issue, tapi yang saya pelajari adalah kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh berpikiran yang buruk, walaupun itu sangat susah sekali sebetulnya gitu loh. Tapi cuman itu yang harus dilakukan, dan jangan pernah takut untuk pergi ke psikiater, dan jangan pernah takut untuk pergi ke psikolog juga untuk ngecek kesehatan kita. Saya ada sedikit tips nih buat teman-teman semua. Kalau misalkan kalian mengalami suatu hal yang berbeda dari biasanya, dan itu tuh berlangsung kurang lebih dari 3 bulan, itu sangat amat dianjurkan untuk segera datang ke profesional, which is itu psikiater atau enggak psikolog. Itu sangat boleh, nggak perlu takut. Kalau misalkan kalian alasan kalian adalah nggak punya uang gitu ya, bisa pakai BPJS yang saya tahu sekarang. Kalau misalkan kalian takut atau kalian nanti malu gitu, sebenarnya nggak perlu malu, karena kesehatan mental kita jauh lebih penting daripada rasa malu dikatain orang itu orang gila nih segala macam. Kesehatan mental kita itu jauh lebih penting, karena kalau misalnya kita sehat, fungsi kita sebagai manusia itu berjalan dengan baik gitu. Seperti itu. Ya, halo? Kedengeran nggak ya saya? Oke, iya jadi kayak gitu kurang lebih perjalanannya. Kak, terus kalau misalkan nih Kak, kayak kita kan mungkin teman-teman di luar sini nih Kak, mungkin ada nih ya. Ini guys, by the way, trigger warning dulu ya guys. Kalau nanti kalian merasa kalian butuh break dan segala macam, silahkan butuh break segala macam, silahkan bisa di mute dan segala macamnya ya. Nah Kak, ini tuh kan kadang kan orang bingung ya Kak, ini apakah fase depresi yang kayak biasa aja nih, atau misalkan ini fase emang mood swing yang kayak biasa aja nih. Itu biasanya ada gak sih Kak kayak gejala-gejalanya yang udah sampai stage yang kayak gini nih, ini baru kita udah harus mulai ke psikiater misal kayak gitu Kak. Oke. Kalau itu saya melihatnya dari gini, ketika kalian udah mulai merasakan depresi dan udah mengganggu sekali fungsi kalian sebagai manusia, dan ini tidak biasa dari kalian, dan ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Kalau saya patokannya adalah 3 bulan gitu ya. Dan memang itu yang memang disarankan oleh psikolog saya juga dan juga sekitar saya, kalau ini sudah mengganggu lebih dari 3 bulan, itu harus segera diperiksa. Tapi kalau misalkan memang sebelum 3 bulan, kalian observasi aja dulu. Ketika itu saya pertama kali saya datang ke psikiater di tahun 2013-2014, saya lupa deh. Itu saya sudah mengalami depresi lebih dari 3 bulan ketika itu. Dan itu sudah mengganggu, satu, mengganggu rumah tangga saya, kedua, mengganggu kerjaan saya ketika itu. Dan sudah ada mulai pikiran-pikiran yang enggak gitu. Jadi saya putuskan untuk ke psikiater, dan setelah itu juga setelah dari psikiater saya juga didiagnose saya mempunyai bipolar.
Jadi kan setidaknya tertangani lebih cepat ya, gitu loh. Jadi nggak makin lama, gitu. Itu sih yang membedakannya gitu loh. Kalau itu sudah berlangsung 3 bulan dan sudah mengganggu fungsi kita sebagai manusia, ya udah kenapa tidak ke psikiater dan juga ke psikolog seperti itu. Betul Kak. Oke Kak, makasih. Nah kalau untuk survive-nya gimana sih Kak gitu kan? Kita kan penasaran nih Kak. Gitu selain mungkin kan setiap orang kan mungkin menghadapi situasi yang berbeda juga ya Kak ya. Terus mungkin support sistemnya berbeda gitu ya Kak ya. Kan alhamdulillah nih kita suami Kakak tuh bener-bener caregiver, caretaker kayak gitu ya Kak ya. Nah ini Kak mungkin bisa sharing gitu Kak. Untuk misalkan untuk how to survive secara personal dulu nih Kak gitu. Ya. Mungkin kan. Oke, kalau misalkan how to survive secara personal, sejujurnya saya akan bilang sangat berat sekali. Karena memang nanti akan ada perasaan di mana kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya nyerah deh, kayaknya gue mendingan nggak ada aja, which is kayak perasaan kayak, aduh mendingan udah mati aja, aduh mendingan ini deh itu deh. Apalagi ketika kita dapat omongan gitu ya, bukan omongan tapi mendapatkan diagnosa dari psikiater dan kita tahu bahwa mental issue ini tidak akan pernah hilang selama kita hidup di dunia. Itu pasti akan ada pemikiran nanti gimana ya, apakah nanti calon pasangan gue menerima, apakah nanti pasangan gue menerima, apakah nanti keluarga gue menerima, apakah nanti pekerjaan gue menerima, apakah nanti orang-orang di luar sana menerima, dan apa kata mereka gitu. Itu pasti tidak akan mudah gitu loh. Sepanjang perjalanan saya itu tidak mudah. Tapi satu yang saya lakukan adalah ketika saya didiagnose bahwa saya menderita bipolar, pasti saya nangis gitu loh. Saya nangis karena ketika itu kan kesehatan mental itu masih belum booming ya seperti sekarang gitu loh. Dan saya juga bingung ini harus gimana, ini bagaimana. Yang harus dilakukan adalah satu, minum obat. Nanti kalau misalnya kita ke psikiater, pasti psikiater akan meresepkan obat. Itu tidak boleh tidak diminum gitu loh. Itu harus diminum demi kemaslahatan kita sendiri gitu ya. Dan setelah itu adalah menerima. Ini sebenarnya kayak terdengar bullshit banget sih, omong kosong banget, tapi memang benar. Mencoba untuk menerima, karena nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita mau denial juga nggak bisa gitu loh. Denial kita nggak punya mental issue, kita punya mental issue. Jalan satu-satunya adalah menerima dan juga minum obat, dan rutin untuk periksa ke psikiater ataupun juga ke psikolog. Itu tuh step-step yang buat saya sendiri itu penting ya, step itu gitu loh. Itu untuk dari diri sendiri. Dan yang kedua, kalau untuk dari luar adalah kita cari caregiver. Kebanyakan permasalahannya adalah yang sering saya temui dari teman-teman yang sering cerita ke saya dan beberapa follower yang cerita ke saya adalah mereka tidak mendapatkan caregiver gitu loh. Jadi mereka benar-benar harus jalan sendiri. It is okay, it is very okay. Kalau misalnya kita nggak punya caregiver, it is very okay gitu. Because at the end of the day, nobody can help us but ourselves gitu loh. Nggak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri gitu loh. Tapi kalau misalkan ada caregiver, itu akan jauh sangat lebih baik. Nah, caregiver itu dari mana gitu? Caregiver itu siapa aja? Caregiver itu bisa pasangan kita, bisa keluarga kita, bisa sahabat kita, kawan-kawan baik kita gitu loh, yang mau menerima kita apa adanya, yang mau mensupport kita apa adanya. Tapi yang perlu satu hal lagi ditekankan adalah menjadi caregiver itu tidak mudah. Menghadapi orang dengan penyakit mental sangat tidak mudah. Kalau saya boleh berbicara, menjadi caregiver itu berarti kita harus punya hati seluas samudra ibaratnya gitu loh. Dan kesabaran yang lebar banget karena memang tidak mudah menghadapi orang-orang dengan mental issue. Saya pribadi mengakui saya tidak mudah menghadapi diri saya, apalagi orang lain menghadapi diri saya gitu loh. Dan juga akhirnya pada di end of the day gitu loh, saya harus menyadari bahwa caregiver pun tidak akan 100% ada untuk kita. Mereka punya kehidupannya masing-masing. Mereka juga harus memikirkan kesehatan mental mereka masing-masing. Itu yang akhirnya bikin saya jadi sadar bahwa saya nggak boleh egois gitu ya. Kesehatan mental caregiver saya, terutama suami saya juga penting gitu loh. Karena saya nggak mau ketika saya udah punya mental issue, terus dia sibuk ngurusin saya, dia sibuk dealing dengan hal-hal yang ada dalam diri saya, terus akhirnya dia jadi sakit juga seperti saya. Saya nggak mau gitu. Jadi mau tidak mau saya harus membantu diri saya sendiri. Gitu. Membantu diri saya sendiri dengan apa? Ya itu tadi, minum obat, rajin ke psikiater, terus udah gitu juga ada tambahan lagi. Kalau sekarang itu saya udah mulai hidup sehat, sudah dari awal tahun ini, saya berusaha untuk hidup sehat, saya berusaha untuk olahraga, dan
itu bikin balance, itu bikin hidup kita jadi balance akhirnya, gitu. Oh ngaruh ya kayak olahraga gitu ngaruh ya? Ya, ngaruh. Dan makan yang sehat itu ngaruh. Karena waktu itu aku pernah ikut satu acara bersama salah satu nutrisionis, nutrisionis holistik juga, dan kita membicarakan tentang pengaruh makanan ke kesehatan mental. Makanan yang sehat sangat amat berpengaruh ke kesehatan mental kita, gitu loh. Dan itu saya pelajari akhirnya setelah saya ketemu dengan beliau, namanya Mbak Mercy Andrea. Setelah saya bertemu dengan beliau, saya akhirnya mempelajari lagi, saya banyak belajar, dan memang terbukti bahwa makanan itu juga a part of mempengaruhi kesehatan mental kita juga, gitu loh. Jadi makanan sehat juga hidup sehat, pola hidup sehat itu juga mempengaruhi, gitu. Oke, bagus nih, kan ini insight banget sih mungkin buat orang lain ya. Kita kan suka, emang bener ya bisa dengan kita olahraga, misalkan dengan kita makan sehat, ternyata itu ada pengaruhnya. Ya, betul. Ada pengaruhnya gitu loh. Makanan sehat. Terus juga jangan lupa, jangan karena saya hidup sehat, terus udah gitu makan sehat, udah gitu segala macam sehat, terus akhirnya jadi lupa ke psikiater. Itu kan tetap tidak boleh ya gitu loh. Tetap harus semuanya seimbang. Obat juga iya, ke psikiater juga iya, makan sehat juga iya, pola hidup sehat juga iya. Terus juga bergaul. Kalau saya pribadi bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat kita menjadi lebih kaya ilmu gitu. Jadi membuat kita lebih sibuk. Oh iya, dia pinter ini, kita ngobrolin tentang ini gitu. Jadi nggak karena sejujurnya kalau misalnya kita bertemanan sama orang yang menurut saya itu negatif banget gitu, itu akan berpengaruh juga ke kesehatan mental kita, dan itu akan nge-trigger juga pada akhirnya gitu loh. Jadi semuanya itu sangat berkesinambungan sih kalau buat saya. Oh iya Kak, baik Kak. Iya betul banget sih Kak. Makanya ada orang yang bilang kayak tinggalkan toxic people, misalkan teman udah toxic atau segala macam gitu ya kayak. Oke. Kak nih, kalau untuk BPD sendiri nih Kak, nih kalau BPD itu apa gejalanya sama atau waktunya sama dengan bipolar nih, misalkan waktu depresinya kayak gitu. Nah itu terus biasanya tuh apakah nih Kak dengan adanya bipolar dan BPD ini apakah nanti misalkan nih mungkin di bipolar mungkin kita dalam fase depresi mungkin mempengaruhi beberapa aktivitas aja nih Kak. Tapi apakah di BPD ini mungkin bisa menyakiti diri atau apa nih Kak? Coba Kak, kita pengen tahu gitu Kak. Oke. Kalau misalkan perbedaan bipolar dan BPD ya. Bipolar dan BPD itu sama persis, cuman durasinya yang beda gitu loh. Seperti tadi yang saya bilang di muka, kalau misalkan bipolar itu saya bisa mengalami itu berbulan-bulan, bahkan ada orang mengalaminya misalkan depresinya setahun, maniknya setahun gitu ya, ada yang 3 bulan, 6 bulan, itu jangka waktunya sangat lama sekali. Kalau BPD itu juga ada maksudnya BPD itu lebih ke dia ambang, dia seperti personality ambang gitu loh. Jadi dia nanti bisa emosi, tiba-tiba bisa tenang. Itu dalam hitungannya tuh cepet banget, kayak ya menit ya, masuk menit, sejam itu cepet banget gitu loh. Nah kalau misalkan BPD itu dia durasinya sangat sebentar, kayak cuma sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu paling lama kalau untuk saya pribadi BPD-nya. Dan apakah BPD itu berbahaya? Kalau buat saya pribadi, bipolar itu lebih membahayakan diri sendiri, BPD itu membahayakan orang gitu loh, konsep pribadi ya. Jadi ketika di bipolar itu ada fase namanya fase manik dan fase depresi. Dan ini adalah fase-fase yang buat saya, kedua fase ini membahayakan diri kita sendiri. Satu, ketika kita masuk depresi, kita pasti jadi nggak pengen makan, kita maunya di kamar, kita nggak mau ngapa-ngapain. Itu bahaya buat kita. Bahayanya apa? Satu, berpengaruh ke kehidupan personal kita dan juga kehidupan kita di luar gitu loh. Kerjaan kita, sekolah kita, semuanya berpengaruh. Ketika manik itu adalah banyaknya energi sampai kita nggak tidur berhari-hari, sampai 3 hari, 4 hari, 3 hari ya, 3 hari, 2 hari, 3 hari kita bisa nggak tidur, saking banyaknya ide gitu, saking kita pengen ngerjain ini itu gitu. Nah itu kan juga berbahaya untuk diri sendiri ya. Dan saya tidak melihat membahayakan orang lain kalau di bipolar ini, tapi kalau di BPD ini sangat membahayakan orang lain karena saya mengalami sendiri. Ketika di BPD, saya udah nggak bisa kontrol emosi saya. Ketika saya marah, saya meledak. Meledak itu luar biasa. Saya beberapa kali saya melempar barang. Saya melempar barang ke arah pasangan saya, which is suami saya, sampai suami saya shock dan kaget gitu loh. Untuk menyakiti dia gitu loh. Dan
terkadang juga saya menyakiti diri saya sendiri gitu. Seperti saya membenturkan kepala saya. Saya membenturkan kepala saya ke dinding untuk mendapatkan perhatian. Jadi kalau BPD ini, kalau saya melihat polanya adalah karena trigger suami saya harus mendapatkan perhatian suami saya. Gitu. Ketika itu trigger saya adalah suami saya sibuk banget sama kerjaannya dia, yang which is memang itu kerjaannya dia sebagai auditor, sampai saya ngerasa kok saya nggak dapat perhatian segala macam, sampai akhirnya saya bikin masalah gitu loh, bikin masalah sampai akhirnya berantem, marah apa segala macam. Wah itu udah nggak tenang banget, pernikahan tuh udah kayak neraka gitu ya. Setiap hari berantem, dan suami saya sebenarnya nggak kenapa-napa gitu, kayak ya memang sibuk ya, mau gimana lagi gitu. Tapi saya nggak nerima, saya jadi drama sendiri, sampai akhirnya saya berani melempar barang, terus juga saya berani untuk menjedotkan kepala saya. Jadi ketika kita lagi berantem, saya ngejedotin kepala ke tembok, ke dinding gitu loh. Saya berusaha menyakiti diri saya sendiri supaya saya mendapatkan perhatian dari dia. Dan itu kan itu juga itu berbahaya buat saya dan buat dia, karena mentalnya dia kan ketika ngelihat saya menyakiti saya sendiri, secara langsung dia pasti ngedown. Dan akhirnya karena BPD saya menyakiti mental dia kena depresi setelah itu. Dan itu akhirnya saya sama dia akhirnya datang sama-sama ke psikiater gitu loh. Karena aduh, ini harus diselamatkan gitu loh. Pernikahan harus diselamatkan, dia juga harus diselamatkan mentalnya gitu. Dan itu perlu waktu kurang lebih 3 bulan untuk dia agar dia kembali lagi seperti dirinya semula gitu loh. Karena kita udah jadi kayak orang asing gitu loh. Berdua tuh udah kayak orang asing karena ya itu dia, karena BPD saya gitu. Jadi benar-benar saya nyakitin. Kalau di BPD itu saya nyakitin orang lain, saya nyakitin diri sendiri, tapi kalau di bipolar saya cuma nyakitin diri saya sendiri. Gitu. Oke Kak, oke. Nah untuk nih Kak, kan tadi kan berarti kan kayak lonjakan emosi gitu ya Kak ya. Nah tapi apakah setelah kita misalkan marah gitu ya, apakah itu nanti kita sebetulnya sadar kan setelahnya pas kita udah ngereda sendiri nih, kita sadar gitu gak kalau tadi sebelumnya kita udah marah-marah besar gitu, apa itu kayak sebetulnya kayak subconscious gitu Kak? Ketika melakukannya nggak sadar ya, ketika melakukannya tidak sadar pasti. Tapi setelahnya sadar. Kalau saya pribadi setelahnya sadar. Saya pribadi setelah melakukan fase-fase menyakiti diri sendiri dan orang lain, which is itu kayak gimana sendiri ya suami saya langsung sadar gitu, saya langsung oh ya tadi salah ya, tapi cuma kayak gitu, cuma kayak oh ya tadi salah ya, dia maaf ya, cuma gitu doang. Dan itu kayak yang tadi tuh kamu abis mukul kaca dan berdarah-darah, terus akhirnya sekarang kayak orang biasa aja, kayak orang nggak melakukan kesalahan, kayak orang yang gimana sih, kayak orang yang biasa gitu. Dan itu buat dia ini sudah sangat aneh. Ketika dia melihat pola seperti itu, dia bilang ini bukan bipolar kamu, ini suatu hal yang saya nggak kenal kamu sekarang siapa gitu. Saya nggak tahu apa ini bipolar bisa jadi kayak gini, tapi saya selama saya ini bertahun-tahun sama kamu, saya nggak pernah ngeliat bipolar kamu seperti ini. Akhirnya datanglah saya ke psikiater, dan saat itu juga saya didiagnosis dengan BPD gitu. Oke. Nah nih Kak, kan misalkan nih Kak banyak nih penyintas di luar ya, kayak penyintas bipolar gitu, penyintas kesehatan mental gitu kan. Nah mereka nih kan ada beberapa yang mungkin masih denial juga Kak. Ya. Gitu. Ada yang denial ya kayak, terus ada juga yang mungkin nggak berani Kak untuk menunjukkan sisi dirinya dan segala macam gitu. Itu mungkin ada saran nggak sih Kak? Mungkin biar lebih biar mereka juga ya udah speak up gitu. Ya udah menerima. Ya udah ayo bantu yang lain mengerti juga. Jadi biar semua kita sama-sama ngerti gitu, gimana Kak? Kira-kira Kak? Iya. Untuk teman-teman di luar sana yang sekarang lagi denial banget ya, kayaknya nggak ada, gue nggak sakit, gue nggak ini segala macam. Semakin kita denial, semakin kita sakit. Kalau buat saya pribadi, semakin kita denial, semakin kita sakit, semakin kita tidak akan pernah bisa sembuh, kan nggak bisa ya, tapi semakin kita tidak akan pernah bisa menjalankan kehidupan kita selayaknya manusia pada umumnya gitu loh. Tapi ketika kita berusaha menerima, kita pasti langsung mencari pertolongan ketika itu gitu loh. Dan ketika kita mencari pertolongan, kita berarti sadar betul bahwa kehidupan kita ini jauh lebih penting gitu. Jangan pernah mikirin omongan orang. Omongan orang bilang, kalau ke psikiater psikolog itu berarti gila, kamu gak kenapa-napa, cuma stres biasa aja, segala macam bla bla. Karena apa? Karena mereka nggak ngerti kita. Yang rasain kan kita, bukan mereka. Mereka cuma bisa komen gitu loh. Yang rasain kita. Kalau misalkan memang hal ini sudah berlangsung berturut-turut dan juga udah bikin kita jadi kehilangan kualitas hidup,
kan kita yang tahu. Jadi kita harus nolong diri kita sendiri karena orang lain itu nggak bisa nolong diri kita. Bahkan caregiver pun bukan tidak bisa ya, tapi ada batasannya. Caregiver pun juga punya batasannya gitu loh. Seperti tadi saya bilang, di end of the day kita nggak bisa minta bantuan dari orang lain kecuali diri kita sendiri. Gitu loh. Kita harus mau keluar dari bubble ini. Kita yang harus oke, saya mau berusaha untuk jadi jauh lebih baik lagi. Saya pengen minum obat karena saya pengen istilahnya normal seperti orang-orang lain gitu. Dan saya pengen edukasi orang lain. Saya pengen edukasi orang lain untuk mengetahui bahwa mental illness is real, bahwa orang-orang dengan mental illness pun berjuang supaya hidup mereka juga berlangsung normal seperti orang lain gitu loh. Dan itu yang harus kita edukasi ke orang-orang gitu loh. Bukan malah nakut-nakutin ya gitu loh. Jangan nakut-nakutin orang lain karena gini, saya pribadi stigma yang menempel pada orang-orang dengan penyakit mental itu sudah sangat berat sekali gitu loh. Saya udah ngerasain dikata-katain segala macam gitu ya, mau itu di dunia nyata ataupun di sosial media saya sudah pernah. Tapi itu tidak membuat saya akhirnya jadi mundur untuk edukasi orang gitu loh tentang penyakit mental gitu. Jadi kita memang harus, tapi sebelum kita mengedukasi orang kita harus apa ya? Istilah kata apa? Healing diri kita sendiri dulu gitu. Tidak menyembuhkan tapi healing dulu gitu. Healing dari rasa ketakutan kita dan kita menuju untuk oke, gue mau ke psikiater, gue minum obat, gue mau hidup sehat. Semua ini gue lakukan bukan buat orang lain tapi untuk kepentingan diri gue sendiri karena gue pengen hidupku bahagia gitu. Baru setelah itu kita dikasih orang gitu. Bahwa orang-orang dengan mental illness pun bisa loh berprestasi, bisa loh menjalani hidup dengan baik, bisa loh punya kerjaan tetap gitu. Kayak gitu. Iya Kak, bener. Makasih banyak Kak. Nah Ya. sekarang ke sesi tanya ya Kak ya. Udah ada beberapa yang Ya. nanya ya Kak. Boleh. Cek dulu ya Kak. Aku pakai Ya, HP nih. silakan. Oke, aku pilih mungkin 3 pertanyaan aja ya Kak ya. Boleh. Oke. Bentar. Ya. Nih Kak, ada pertanyaan dari Dia Ayu Kesuma. Dia bilang, it has been 6 months since I had my last appointment sama psikiatris due to pandemic nih Kak. Dan selama itu juga udah nggak konsumsi obat. Nah, kira-kira selain nutrisi yang terpenuhi dan menghindari trigger, apa aja ya Kak kegiatan yang harus dilakukan biar nggak kambuh? Nah, pertanyaan yang kedua, itu nih Kak, kalau misalkan kita udah punya niat pergi ke psikiater, tapi orang tua kita nggak open minded, itu gimana ya Kak meyakinkan orang tua kita bahwa kita emang butuh tenaga profesional. Nah, yang ketiga, Kak, gimana caranya agar lebih bisa mengatur mood biar nggak kena orang lain dan berusaha buat baik aja tuh kadang nggak bisa gitu Kak. Ya Kak, itu Kak kira-kira Kak pertanyaannya. Ya, yang pertama tadi selain obat-obatan ya dan nutrisi yang tepat supaya kita bisa lebih kalem dan segala macam adalah satu, kalau saya pasti tidak bisa dipungkiri, mesti kita harus ibadah ya, kita harus doa sama Tuhan ya, pasti itu. Walaupun ada beberapa orang yang bilang ibadah tidak akan, ya memang ibadah memang tidak bisa menyembuhkan, tapi setidaknya bisa bikin kita lebih kalem, kita bisa beribadah sama Tuhan, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga itu penting. Kalau saya pribadi, saya menyukai yoga, jadi saya yoga setiap hari. Yoga itu bisa bikin saya tidurnya lebih enak, kualitas tidur saya juga jadi jauh lebih enak gitu loh. Terus juga yoga di pagi hari dan bangun pagi. Percaya deh, bangun pagi itu bikin badan kita fresh. Bangun siang itu pasti bikin badan kita lemes gitu loh. Bangun pagi kan kalau misalnya muslim bisa langsung sholat subuh ya gitu ya. Terus kalau misalkan yang lain bisa yang non muslim bisa melakukan kegiatan seperti yoga, olahraga atau apapun gitu loh. Dan yang berikutnya adalah meditasi. Saya ini sudah hampir 8 bulan ini meditasi gitu loh, meditasi untuk ketenangan batin saya gitu loh. Jadi selain tadi nutrisi, terus selain juga obat, saya juga pastinya beribadah gitu ya. Yang kedua, selanjutnya juga olahraga. Kalau saya memilih yoga dan juga meditasi dan makan sehat. Udah itu yang menurut saya itu sangat amat ampuh. Dan sejujurnya sudah hampir 6 bulan ini saya nggak pernah kambuh. Mood swing saya tidak kambuh, bipolar saya tidak kambuh. BPD saya nggak kambuh. Terakhir kali BPD saya kambuh itu bulan Januari pertengahan BPD saya kambuh.
Tapi semenjak itu sampai sekarang tidak ada satupun yang kambuh karena memang saya menjaga banget kualitas hidup saya gitu untuk jauh hidup lebih sehat kayak gitu. Apalagi kan di masa pandemi gini ya, jadi mendingan di rumah aja. Di rumah kita bisa melakukan hal gitu. Iya Kak, benar. Berarti intinya olahraga guys, olahraga. Kalau bisa meditasi mungkin kalau meditasi kan caranya beda-beda ya Kak. Ya, mungkin ada yang journaling, apa-apa gitu ya. Kita melakukan hobi lain lah, membaca, memasak. Betul. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi itu Kak yang kedua, yang gimana sih Kak kalau kita udah ngerasa kita butuh tenaga profesional, tapi kan tahu sendiri ya Kak, mental orang tua. Ya, stigma masih mungkin lu aja kalau ini kurang sholat, kurang apa, kan masih suka ada yang kayak gitu Kak tuh. Nah, itu gimana Kak cara meyakininya gitu Kak? Oke, kalau saya sebenarnya saya nggak pernah ngalamin gitu loh, karena ketika saya mengalami saya punya penyakit mental, saya sudah tinggal jauh dari orang tua dan saya punya keputusan dan pilihan sendiri atas hidup saya gitu loh. Ketika itu saya umurnya 24 tahun kalau saya lupa, 25 saya lupa. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang sekarang masih hidup dengan orang tua, terus jadi bingung nih gimana ya gitu loh. Kalau semisal umur kamu sudah lebih dari saya, tolong koreksi saya. 18 tahun atau 19 tahun gitu ya, itu kalian bisa ke psikiater dan ke psikolog sendiri gitu loh. Kalau misalnya kalian kepentok sama masalah biaya gitu ya, sekarang itu udah bisa pakai BPJS gitu, BPJS gitu ya, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa pakai BPJS. Atau nggak sekarang kan banyak tuh platform psikolog ataupun psikiater gitu, kalian bisa coba juga. Tapi kalau misalnya kalian pengen, kalau misalnya kalian masih hidup dengan orang tua dan usia kalian masih belum bisa untuk datang ke psikolog dan psikiater sendiri, saya sih punya sarannya untuk berbicara dengan orang tua, karena kan sama-sama sudah dewasa, sama-sama sudah besar ya. Segala sesuatu itu bisa diobrolin sama orang tua dan kasih pengertian, kasih juga data-data pendukung, kayak misalkan mama nggak percaya nih ada mental illness, kalian kasih data pendukung seperti ini menurut artikel dari kesehatan ini mental illness itu memang ada gitu. Dan saya butuh, kenapa saya butuh, karena saya nggak mau nantinya kesannya hidup saya, masa depan saya jadi berantakan gitu, cuma gara-gara ini. Saya pengen banget orang tua saya, mama papa untuk mendukung saya gitu. Intinya adalah berbicara. Karena orang tua itu, kalau kita berbicara, itu kayak batu aja ya, kalau ditetesin air lama-lama kan bakal bolong gitu loh. Walaupun memang perlu waktu, tapi nggak apa-apa, asal kita berbicara dengan orang tua, dan kita kasih data-data pendukungnya. Itu sih saran dari saya. Gitu. Nah itu ya guys, jadi kalian bisa bicarakan dulu, mungkin kalian bisa kasih teori-teori, fakta-fakta pendukungnya, mungkin ada jurnal, mungkin ada artikel kesehatan, seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, tapi saya jadi rangkap jadi 2 ya Kak. Gimana cara biar pertama menghadapi mood swing nih Kak, kadang kan kita mood swing tapi kita kurang baik terus gitu, atau kadang-kadang kita baik gitu. Terus ada juga satu lagi Kak, saran nih Kak, kalau kita punya teman yang mungkin harus kita rangkul, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Oke. Satu, untuk mood swing, ketika kamu tahu kamu dalam posisi udah gak enak. Ini cara saya ya. Ketika saya tahu saya masuk masa depresi, saya akan kontak teman-teman saya bilang saya masuk masa depresi, karena mereka mesti sudah tahu ya tentang mental issue saya kontak sama mereka, atau enggak saya akan bikin kayak status di Twitter ataupun Instagram lagi masuk masa depresi. Mereka akan mengerti gitu loh, mereka akan jaga jarak gitu loh, bukan berarti meninggalkan, tapi mereka hanya akan jaga jarak gitu loh. Ketika saya masuk masa depresi, mood swing saya lagi waduh segala macam, saya nggak akan keluar rumah dulu. Saya akan tetap stay di rumah, saya akan matikan handphone, saya akan melakukan kegiatan yang bikin mood swing saya itu teralihkan, walaupun itu susah ya, atau enggak saya tidur biasanya. Karena gini, ketika kita lagi masuk mood swing, entah itu lagi manik atau depresi, atau paling banyak kan depresi ya, itu pasti kita akan nyakitin orang lain. Sadar nggak sadar, omongan kita tuh akan nyakitin orang lain. Daripada nantinya kita nyakitin orang lain, terus akhirnya jadi berantem, akhirnya jadi tambah panjang, kita jadi kena juga gitu kan. Lebih baik stay dulu di rumah, lebih baik tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa, dan lebih baik kasih tahu dulu gitu lah ke teman-teman, oke, saya lagi dalam masa ini, tolong ngertiin saya dulu, saya butuh waktu aja cuma sebentar doang gitu loh, sampai saya benar-benar bisa keluar lagi dan ngobrol sama kalian seperti biasa gitu. Kayak gitu. Tadi yang kedua apa ya? Nah, yang satu lagi Kak, pertanyaan akhirnya nih Kak. Kalau misalkan memang kita merasa teman kita nih udah seeking for help nih, terus mungkin dia ini udah menunjukkan tanda-tanda dia depresi gitu. Nah, cara kita merangkulnya seperti apa sih Kak?
Oh, oke. Oke, kalau misalkan ada teman kalian yang sekarang ini lagi depresi, terus apalagi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda mau bunuh diri ya, jangan dikejar. Itu pesan saya, jangan dikejar. Semakin orang dikejar itu semakin dia akan gimana ya? Orang kalau merasa dikejar kan pasti akan semakin in rush ya gitu loh. Kalau ketika saya tahu nih saya lagi dikejar, maksudnya dalam artian kata saya dideketin ketika saya depresi, saya deketin orang banyak gitu kayak, Kak, lu kenapa? Kamu kenapa? Itu saya besar keinginan saya untuk makin menjauh dari mereka gitu loh. Jadi jangan dipaksa gitu loh. Tapi cukuplah kayak kirimkan pesan ke dia bahwa oke, saya tahu kamu sedang tidak baik-baik aja, tapi ingat saya ada di sini. Di saat kamu membutuhkan saya ada di sini gitu loh. Tetap jaga jarak karena biasanya orang-orang yang lagi depresi segala macam mereka biasanya nggak mau dideketin gitu loh. Tetap kalian bisa jaga jarak, tapi kalian juga harus monitoring mereka gitu loh, dengan ya udah kirimin aja pesan. Jadi mereka tahu oh ya saya nggak sendirian, ada dia yang akan selalu ada buat saya. Dan saya punya satu tips nih, ini ada tips yang saya alami sendiri ketika saya tahun 2019 lalu itu udah siap-siap melompat nih, tips menghadapi teman yang mau punya intensi untuk bunuh diri gitu. Sama, jangan dikejar. Jangan kan kadang-kadang ada orang yang kalau udah mau bunuh diri gitu ya, temennya bilang kayaknya gue pengen mati aja, gue pengen bunuh diri, terus mereka langsung kayak jangan bunuh diri itu bla 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 bla. Just don't do that. Itu hanya akan menambah hasrat mereka untuk melakukan hal itu semakin besar gitu loh. Jangan pernah kayak gitu. Tapi cukup dengan gitu. Saran saya gini, ini dilakukan Kak Beni ke saya gitu ya. Tetap temenin mereka, ajak ngobrol mereka, tapi jangan pernah melarang. Kayak ngapain sih? Jangan bunuh diri kayak gini-gini. Enggak, tidak terus. Tapi tetap ajak ngobrol mereka. Karena dengan ajak ngobrol mereka, percayalah, ini yang saya alami. Semua itu akan teralihkan gitu loh. Ketika kita diajak ngobrol, ya. Ketika saya saat ini diajak ngobrol, itu semua pikiran saya itu teralihkan gitu loh. Dengan disibukkan gitu. Disibukkan dengan pertanyaan gini. Emang gimana mau matinya, caranya gitu. Itu jadi saya bikin saya mikir gitu. Iya ya, gimana ya tadi? Kayak gitu loh. Maksudnya jangan pernah dikejar, tapi diajak ngobrol terus aja diajak ngobrol gitu. Ngobrol apa aja. Dan untuk memastikan dia dia masih baik-baik aja. Diajak ngobrol aja terus, apa aja diajak ngobrol. Gitu. Jangan pernah dikejar, jangan pernah apalagi seperti ini ya, seperti nanti kalau misalkan nanti jadi hantu, jangan kayak gitu. Pokoknya tetap ditemenin untuk diajak ngobrol gitu, tapi tetap jaga jarak, jangan terlalu dekat, jangan terlalu menggenggam gitu. Seperti itu gitu. Oke Kak, iya ya Kak, jadi sebetulnya kita tuh sebetulnya cara kita tuh mungkin bisa mengalihkan energi mereka. Yes, betul. Gitu ya. Jadi kan mungkin kan mereka pada saat itu kan lagi punya banyak pikiran yang nggak bisa diungkapkan. Terus jadi kita juga mungkin baik mencari jalan untuk kita bertanya supaya mereka juga mencari jalan juga di pikiran mereka untuk menghadapinya gitu ya Kak ya. Nah Kak ini kan sebetulnya ini udah selesai nih Kak ya pertanyaannya Kak, cuman Kak Beninya belum masuk Kak. Nah udah di fully lagi. Oke. Baru tadi Twitteran Kak Ben. Oke. Mungkin update dulu. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya Kak Ben udah masuk deh. Udah ya. Ya. Pergi ke lembaga. Kak Ben, halo Kak Ben. Masuk ya? Udah. Udah ya. Halo Kak Ben. Halo Kak Ben. Oke. Nah, tadi kita sesi dari Kak Najmi Wicaksono sudah selesai nih guys. Nah, sekarang kita mau lanjut ke speaker kedua. By the way, aku mau berterima kasih banyak buat Kak Najmi. Sama-sama. Terima kasih ya semuanya sudah mendengarkan ocehan saya. Saatnya sekarang Kak Beni, favorit saya yang akan berbicara. Iya, favoritku makanya. Kasih loh, aku mandu. Ya, makasih ya semuanya. Ya, makasih semuanya. Makasih Yasmin, makasih Noval semuanya dan teman-teman semuanya. Makasih bisa. Makasih banyak Kak Najmi udah sharing, bener-bener insightful banget buat kita. Kita tahu
sekarang kalau how to survive gimana, how to akan maintain gimana, terus untuk jadi safe space gimana gitu kan. Sekarang kita semua tahu. Makasih banyak Kak atas cerita-cerita. Iya. Terima kasih ya. Iya, oke guys. Sekarang kita lanjut nih ya guys. Nah, mungkin kalau kalian tadi udah mendengarkan aja nih ya, kalian kalau misalkan emang ini kan sensitif ya, sensitif segala macam, mungkin kalian ada butuh break dan segala macam, kalian boleh banget break dulu, kalian boleh minum air putih dulu ya. Nah, di sini sekarang udah ada Kak Beni Prawira nih. Halo Kak Beni. Hai semuanya. Keren banget guys, ini tuh kayak literally tuh kece banget guys. Nah, Kak Beni ini ya, aku bacain ya guys, Kak Beni ini Sisi Dolok ya Kak ya? Itu ngomongnya Sisi Dolok. Nah, Sisi Dolok enggak? Apa? Saya takut mispronounce gitu. Nah, terus Kak Beni ini juga pegiat kesehatan jiwa global ya Kak. Keren banget. Dan juga studi terakhir Kak Beni ini magister psikologi sosial kesehatan. Nah, terus Kak Beni ini juga founder Into the Light Indonesia, yaitu platform yang udah hits banget ya. Kalian juga pasti tahu nih di sini kan. Makanya pada join kan? Makanya pada join karena kalian tahu itu kan. Nah, terus juga Kak Beni ini Into the Light ini sebenarnya juga komunitas ya Kak ya. Komunitas untuk mengedukasi masyarakat, advokasi gitu ya Kak ya, terkait pencegahan bunuh diri gitu ya. Terus juga Kak Beni ini juga sebagai anggota advisor di Organisasi Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Bunuh Diri di US dan UK. Wah, keren banget guys. Guys kan harus tepuk tangan guys. Nah, Kak Beni, by the way, terima kasih banget Kak Beni ini sekarang udah mau join sama kita, udah mau sharing nih sama kita, melanjutkan sesi tadi nih Kak, kayak gitu. Nah, mungkin Kak, kan kita udah tahu ya Kak ya, bunuh diri itu sebetulnya itu apa gitu Kak. Terus apa sih Kak penyebabnya? Yang kayak gitu-gitu Kak. Mungkin Kak Beni bolehlah cerita tentang Kak Beni dulu gitu Kak. Kita kan kepo gitu ya Kak. Mungkin Kak Beni bisa, silakan saya berikan waktu dan kesempatan untuk Kak Beni. Iya, halo semuanya. Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya meskipun di tengah pandemi ini gitu kan. Saya Beni Prawira Syal. Saya saat ini memang statusnya sebagai ilmuwan psikologi sebenarnya, yang mana saya lulus dari Atmajaya dengan program studinya itu psikologi sosial kesehatan. Jadi saya fokusnya memang melihat faktor-faktor sosial apa saja yang turut berkontribusi dalam membentuk perilaku bunuh diri, stigma bunuh diri, gangguan jiwa yang seperti depresi ataupun cemas. Nah, ini yang memang jadi bahan kajian saya dan juga teman-teman di Into the Light jadinya. Nah, kalau untuk kerja sehari-harinya selain di sana, saya juga sebagai seorang peneliti lepas, terutama di isu kesehatan. Bagaimana manusia membentuk perilaku kesehatannya, apakah karena rasa malu, apakah karena hoax, atau karena apa gitu kan. Nah, itu jadi pertanyaan sehari-harinya saya lah gitu. Kurang lebih gitu, Yasmin. Oke Kak, mantap guys. Tuh guys, kalian bener-bener loh ini mungkin Kak Beni nih ya, kita kan banyak yang nggak tahu ya Kak ya, sebetulnya suicidolog tuh apa gitu. Saya jujur, saya tuh baru tahu banget, kayak baru denger malah, kayak oh ada ya, ini yang bener-bener spesifik gitu loh Kak. Nah, itu kan kayak kakak tadi bilang ilmuwan gitu ya, kakak berarti kan melakukan riset, ya kayak segala macam terkait dengan isu ini gitu. By the way Kak, maaf ya Kak, suara aku mindeng. Nggak apa-apa, tenang aja. Ya, nah guys, nah mungkin Kak Beni kan hari ini kita akan ngobrolin nih tentang sebenarnya bunuh diri itu apa, kenapa bisa ada bunuh diri dan sebagainya. Nah, mungkin Kak Beni udah siap mau di share screen-nya? Boleh banget. Boleh ya? Oke, Jul, silakan Jul di share screen-nya Kak Beni. Oke, ntar ya, lagi ini nih, lagi mencet. Oke, kita share screen. Oke, kelihatan nggak Min? Kelihatan. Udah gembira banget nih background depannya. Langsung kita next aja dengan salah pembukanya, ya kan? Oke, jadi tadi ditanyakan kan suicidolog itu apa ya, gitu. Jadi memang saya di Into the Light dan juga di luar Into the Light sendiri juga sehari-harinya saya kerja sebagai peneliti di bidang ini, dan suicidologi itu sebenarnya adalah bidang ilmu yang khusus mencari tahu apa sih sebab-sebabnya orang pengen bunuh diri, apa sih yang mencegah mereka juga gitu.
Nah, suicidoloh adalah pekerjaan terkait itu. Jadi memang ini spesifik orang yang topiknya tuh dibunuh diri aja gitu kerjaannya. Nah, untuk Global Mental Health Advocate-nya memang kebetulan belakangan ini saya baru bergabung dengan beberapa rekan-rekan penggiat dari level global, jadi dari Afrika, dan dari Australia juga, terus ada dari New Zealand gitu. Untuk ibaratnya kita berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan jiwa masyarakat di level global gitu. Jadi melihat bagaimana antar negara itu, di dalam satu negara itu bisa terjadi satu masalah kesehatan jiwa, lalu bagaimana hubungannya antar negara atau perbedaannya antar budaya gitu. Itu yang dikaji di Global Mental Health. Lalu kita langsung skip aja, kita langsung masuk aja ya ke topik hari ini. Kita akan banyak bicara mengenai mental health issues itu apa aja sih yang terjadi gitu kan, terutama di sekitar Indonesia. Lalu prevalensinya, kalau kita bilang di kesehatan masyarakat nih, prevalensi itu adalah jumlah kasusnya lah. Itu gampangnya lah untuk teman-teman pahamin. Nah, terus juga ada masalah-masalah terkait fakta-fakta bunuh dirinya seperti apa, lalu apa sih yang jadi masalah gitu ya, hambatan untuk orang-orang melakukan mencari bantuan ketika orang bunuh diri. Lalu ada ya apa itu yang warning sign-nya, tanda-tanda orang pengen bunuh diri itu seperti apa kurang lebihnya. Lalu bagaimana kita membantu setelah kita mengenali tanda-tanda ini. Oke. Next. Nah, ini overview-nya dari masalah kesehatan jiwa ya, teman-teman. Sebenarnya itu udah masalah besar dalam level global. Jadi di negara maju, di negara yang masih berkembang gitu, atau negara miskin sekalipun itu semuanya itu udah mengalami masalah kesehatan jiwa. Semuanya punya tantangan dan masalahnya masing-masing. Dan munculnya nih teman-teman ternyata itu kebanyakan di usia yang muda, 12 sampai 24 tahun. Itu bisa bayangin dong ya, itu remaja-remaja, ibaratnya remaja awal sampai ke dewasa-dewasa awal. Usia lagi produktifnya, lagi seger-segernya gitu kalau orang bilang. Kok malah jadi berpikir bunuh diri? Atau malah jadi kena depresi gitu. Orang mungkin bingung kenapa gitu kan. Nah, itu yang berusaha terus-menerus kita cari terus-menerus. Nama ini risetnya. Nanti akan saya tampilkan hasil risetnya kalau di Indonesia seperti apa ya. Dan lalu ada peningkatan dari masalah-masalah gangguan jiwa ini di selama 20-30 tahun terakhir loh, terutama di kelompok remaja. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi usia remaja itu tidak bisa dianggap bahwa mereka itu selalu happy-happy aja gitu. Enggak. Bisa jadi ternyata ada remaja-remaja di sekitar kita yang justru lagi berjuang banget tuh buat hidup. Nah, ini yang harus kita perhatikan sekali dari masalah kesehatan jiwa sekitar kita. Next. Dan ini kita tahu dari datanya lagi ada sekitar 10-20% dari anak dan remaja yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Di sini juga kita bisa lihat bahwa bebannya dari masalah kesehatan jiwa itu ternyata dialami lebih banyak oleh remaja dibandingkan dengan kelompok lainnya. Misalnya kelompok orang yang lebih tua, udah masih dewasa, atau misalnya lansia sekalipun. Tahu kenapa? Karena pas lagi remaja, mereka tuh tidak punya uang sendiri. Sehingga mereka tidak bisa mengakses dengan mudah. Sekalipun mereka mengakses ke psikolog atau psikiater, mereka seringkali ditanyakan dengan persetujuan orang tua. Nah, ini yang jadi pertanyaan etika kita. Apakah kita boleh mengizinkan mereka masuk sendiri tanpa persetujuan orang tua? Gitu. Itu menjadi perdebatan yang panjang sekali dalam Global Mental Health juga, salah satunya. Oke, next. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Teman-teman, kalau pusing melihat angkanya, saya gampangin aja. 1 dari 5 orang Indonesia itu memiliki gejala depresi. Saya bilangnya gejala ya, teman-teman. Gejala depresi itu ada banyak macam. Misalnya, merasa tidak berminat melakukan apapun, bahkan termasuk hobinya sendiri dalam 2 minggu terakhir. Dia merasa sedih, hampa, terus juga lebih mudah untuk kosong, merasa kosong gitu ya, dalam 2 minggu itu. Itu paling utamanya. Gejala. Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki perasaan seperti ini dalam waktu 2 minggu setidaknya, dia langsung masuk ke dalam 1 dari 5 ini. Kalau yang disebut dengan gangguan, itu dia harus lengkap.
ada gejala-gejala lain. Misalnya dia mengalami masa-masa dia itu pola tidurnya susah, atau justru tidur mulu. Makannya susah, atau justru makan mulu gitu. Terus nanti dia ada masalah-masalah terkait dengan energinya tuh, aduh gila males banget. Atau justru dia merasa gelisah terus-menerus badannya. Nah itu yang harus diperhatikan kalau untuk dibilang sebagai gangguan. Tapi kalau dibilang gejala, maka cukup dengan dua tadi itu, salah satu dari dua tadi itu bisa dimasukkan ke 1 dari 5. Lagi-lagi kita lihat teman-teman, bahwa orang muda yang merupakan jumlahnya itu 1 dari 3 orang muda kita itu kena gejala depresi ini. 1 dari 3 loh. Dan terutamanya adalah perempuan yang lebih banyak. Jadi kita bisa bayangkan bahwa sebenarnya tantangan hidup remaja kita itu tuh tidak semudah yang kita bayangkan. Apa sih yang menyebabkan faktor-faktornya ini ya terjadi berkaitan dengan masalah depresi di Indonesia itu? Ya itu terkait dengan kalau dia semakin muda, ya kayak tadi kan orang-orang usia muda kan yang lebih rentan kena masalah depresi. Persepsi dirinya, kalau dia merasa dia kelompok masyarakat miskin, yang tidak mendapatkan bantuan, yang susah kemana-mana, dia akhirnya bisa aja tuh merasa lebih depresif karena terperangkap kan hidupnya, dia nggak bisa kemana-mana gitu. Terus atau menganggur, mencari pekerjaan. Orang yang menganggur dan cari pekerjaan, apalagi lagi pandemi ya, itu kan makin susah tuh nyari kerja. Nah itu makin meningkat tuh kemungkinan dia untuk kena depresinya. Teman-teman perhatikan tentang gejala terkait dengan bencana alam juga. Kita negara yang dikelilingi oleh Ring of Fire, kita memiliki banyak masalah terkait bencana, bahkan di ibu kota kita sendiri kita punya bencana banjir yang nggak selesai-selesai, ya kan? Nah, itu bisa menjadi resiko untuk depresi juga. Sama perasaan tempat tinggalnya itu nggak aman. Iyalah, orang bisa depresif di lingkungan yang merasa tidak aman. Dia kalau setiap hari tiba-tiba dipalakin, atau tiba-tiba tiap hari dia didiskriminasi, dibenci karena identitasnya tertentu, gitu kan. Itu kan tidak aman. Jadinya akhirnya dia bisa cenderung untuk depresif. Lalu memiliki masalah kesehatan fisik juga ya teman-teman, itu termasuk. Kenapa bisa jadi lebih depresif? Karena masalah kesehatan fisik ini nih, itu tuh pertama bisa membuat dia merasa sangat frustrasi. Kok kapan ya saya bisa sembuh gitu. Apalagi kalau kronis itu kan berkepanjangan ya. Saya capek gitu, ibaratnya makan obatnya lah, terus proses perawatannya lah. Kedua adalah karena mungkin aja dia merasa bahwa dengan adanya penyakit fisik ini dia jadi sulit untuk bersosialisasi. Sementara kita tahu bahwa sosialisasi dan social support itu penting sekali untuk kita dapatkan demi mencegah adanya depresi. Lalu terkait dengan masalah-masalah tembakau dan zat ini bisa kita lihat bahwa orang-orang yang memang mungkin kesulitan ya untuk mengelola emosinya, masalah-masalah stresnya, mereka jadi cenderung untuk menggunakan tembakau atau zat. Nah, tembakau atau zat ini yang akhirnya bukan berarti tembakau atau zatnya langsung meningkatkan resiko depresi ya, tapi bisa jadi karena mereka masih kesulitan untuk mengelola emosinya sehingga mereka terus menggunakan zat dan tembakau ini, yang mana berujung pada depresi karena sulit mengelola emosinya itu. Sama satu hal lagi nih teman-teman yang sering kita remehkan, tapi belakangan ini mungkin sudah mulai udah mulai ngetren lah gitu. Aktivitas fisik. Sekarang mungkin orang-orang udah mulai lebih mau bersepeda, terus workout calisthenics gitu kan yang sama komunitas-komunitas tertentu gitu. Atau nge-gym gitu kan ya. Meskipun sekarang saya tidak menyarankan untuk teman-teman nge-gym sih karena pandemi itu bikin gym lebih viral, bisa lebih banyak menulari virus. Tapi intinya kalau teman-teman masih bisa aktivitas fisik, ayo lakukan aktivitas fisik di rumah. Karena ini sangat berguna sekali untuk mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita merasa lebih baik. Dan ini bisa membuat kita jadinya lebih tercegah dari dapatnya depresi. Itu yang berkaitan dengan depresi. Next. Ini fakta tentang bunuh diri yang terjadi di global. Nah, kita tahu ya teman-teman, kalau depresi itu tidak teratasi, bisa jadi menjadi semakin kelam dan dia masih makin sulit untuk melihat adanya harapan. Depresi itu memblokir 3 hal dari diri kita. Pandangan kita menjadi negatif terhadap diri sendiri, pandangan negatif terhadap orang lain, dunia, atau bahkan beberapa orang bisa menyalahkan Tuhan. Pokoknya hal-hal yang di luar dia. Sama pandangan tentang masa depannya dia.
semuanya tuh jadi gelap. Dan wajar akhirnya ketika semuanya menjadi gelap, dia merasa kesakitan dalam hidupnya dan putus asa dalam hidupnya. Ketika rasa sakit dan putus asa ini bergabung, jadilah dia pemikiran bunuh diri. Dan perilaku bunuh diri ini tuh mulai dari si pemikiran tadi. Misalnya kayak yang cukup pasif atau implisit ya, dia mungkin berpikirnya, aduh saya capek hidup, aduh saya pengennya tuh tidur tapi nggak bangun-bangun gitu. Aduh saya ya udahlah hari ini kalau sampai misalnya ada kecelakaan juga saya nggak peduli. Itu implisit atau pasif. Tapi nanti bisa jadi makin aktif dan makin eksplisit. Dia bilang pengen mati aja, atau bahkan udah punya rencana-rencananya, kapan, di mana, bagaimana. Dengan titik sampai mungkin kalau dia punya kemarahan tertentu sama orang tertentu, dia pengen di depan siapa. Itu yang bisa muncul dari perilaku bunuh diri. Jadi perilaku bunuh diri tidak langsung ujuk-ujuk dia mencoba bunuh diri ya teman-teman. Enggak, itu dia berkembang dari pemikiran, perencanaan, lalu percobaan. Ketika percobaannya berakhir pada kematian, kita bilang itu kematian bunuh diri. Kita tidak bilang itu percobaan yang berhasil atau percobaan yang gagal. Itu meremehkan kondisi mereka. Dianggapnya seolah-olah bunuh diri itu bukan sesuatu yang menyakitkan, tapi sesuatu yang kayak keberhasilan. Kalau kamu nggak berhasil, ya udah gitu. Kamu gagal dong. Bahkan hidup aja kamu gagal. Pakai mati aja gagal gitu. Nah itu hati-hati juga dengan kata-kata seperti itu ya. Terus selalu ingat bahwa bunuh diri dan gangguan jiwa itu kompleks. Selalu ada masalah-masalah biologisnya, ada psikologisnya dan sosialnya. Ketiga faktor ini menumpuk sepanjang masa perkembangannya. Masa perkembangan itu dari mana? Dari dalam janin. Itu udah mulai ada. Dan sampai ke titik apa? Sampai ke titik dia terakhir dia pengen mencoba bunuh diri. Itu yang kita bisa lihat. Jadi segitu kompleksnya, dan teman-teman karena kita tahu ya sekarang bahwa ini tuh kompleks banget. Janganlah teman-teman percaya kalau misalnya baca berita dibilangnya karena patah hati doang, atau karena ujian doang, atau karena nganggur doang. Enggak. Itu bisa jadi pencetus terakhirnya aja, tapi dia udah punya tumpukan-tumpukan masalah lainnya dari zaman dia bahkan masih dalam janin. Itu yang harus diperhatikan. Dan angkanya itu menakjubkan sebenarnya teman-teman. Menakjubkan dalam arti mengerikan ya, bukan menakjubkan yang dalam arti positif. Itu 800.000 orang per tahun. Bayangkan bahwa satu orang per 40 detik itu ada yang meninggal bunuh diri. Kita di sini berapa lama? Kita bagilah itu 40 detik. Ada berapa orang yang meninggal bunuh diri di seluruh dunia. Dan ini lagi-lagi ya teman-teman, lagi-lagi itu adalah kenanya ke orang-orang muda, 15-29 tahun. Nah itu yang perlu kita perhatikan sekali, mereka itu penyebab kematian tertinggi nomor 2-nya adalah bunuh diri. Dan ada sekitar 71.000 kematian dari remaja terkait dengan bunuh diri ini. Dan yang jadi concern utama kita juga, mungkin selama ini kita berpikirnya adalah benar bahwa negara-negara maju itu mungkin punya tingkat bunuh diri tinggi ya, tapi secara global persentase kita itu tuh paling banyak datangnya dari negara-negara yang berkembang. Setiap negara ini mungkin kecil, tapi ditambahkan, diakumulasikan jadinya banyak banget teman-teman. Itu yang harus diperhatikan sekali. Next. Nah ini di ASEAN teman-teman, terkait dengan usia 13-15 tahun ya, ada sekitar 12% tuh dari murid di ASEAN punya pemikiran bunuh diri, dan 4,2% diantaranya itu memiliki pemikiran bunuh diri dalam 12 bulan terakhir di Indonesia. Jadi bukan di ASEAN-nya ya, 4,2 ini di Indonesia. Dan ini memang meskipun dianggapnya second lowest ya, second lowest dalam arti berarti nilainya itu terendah kedua di ASEAN. Tapi kita harus perhatikan betul bahwa 4,2% ini kalau dikalikan dengan jumlah kita itu banyak banget loh. Gitu. Nah ini yang harus kita lihat juga bahwa faktor-faktornya apa aja sih si remaja ini ketika masa kesepian ternyata. Tidak punya teman-teman yang bisa diandalkan. Atau misalnya hidup di negara yang low middle income countries, penghasilannya tuh rendah gitu pendapatannya. Terus menjadi korban bully, kurang orang tua, kurang dukungan
dengan orang tua, serta terkait lagi dengan masalah penggunaan zat dan tembakau. Next. Nah, ini yang terjadi dengan mahasiswanya dari usia 18 sampai 30 tahun. Saya langsung masuk aja ke penyebabnya ya, teman-teman, faktor-faktor terkait. Perhatikan di sini ada masalah terkait dengan kekerasan seksual di masa kanak-kanak. Bayangkan bahwa kekerasan seksual di masa kanak-kanak itu masih bertahan sampai dia usia umur 18 sampai 30 tahun. Hantunya tuh masih ada, ibaratnya traumanya masih ada. Sehingga akhirnya dia berpikir untuk lebih rentan untuk dia berpikir bunuh diri. Masalah-masalah terkait dengan depresi, tadi kita udah jelasin ini dengan sangat jelas ya, bahwa ada masalah-masalah terkait dengan kinerja akademiknya itu rendah misalnya. Ya kalau teman-teman punya teman yang tiba-tiba turun misalnya IPK-nya, atau tiba-tiba kok dia kayak nggak bersemangat dalam belajar, nah itu juga teman-teman perhatikan betul berarti di sekitar teman-teman. Atau misalnya, ini yang menarik, justru ketika mereka tinggal dengan orang tua, ataupun dengan wali ya, itu mereka bisa merasa semakin tinggi untuk suicidal. Mungkin ya, mungkin itu disebabkan karena orang tuanya terlalu menuntut di ASEAN ini. Ditanya kapan ku lulus, kapan nikah, kapan punya anak, kapan punya ini, gitu kan. Nah itu yang bisa bikin orang-orang muda kita tuh semakin stres lah ibaratnya, sehingga kepikiran untuk mati bunuh diri. Nah, di sini ada yang menarik adalah keterlibatan yang rendah dalam organisasi agama. Jadi bukan masalah dia tidak beriman atau masalah dia tidak kenal Tuhan ya teman-teman, orang yang depresif sampai suicidal ini, enggak. Tapi karena di ASEAN itu kan konteksnya banyak organisasi itu berbasisnya agama. Jadi konteks organisasi agama itu bisa memberikan rasa adanya komunitas dan dukungan sosial. Nah, jadinya ketika dia tidak terlampau terlibat dalam organisasi keagamaan, jadinya dia susah tuh untuk merasakan dia diterima secara sosial, didukung secara sosial. Nah, ini yang perlu diperhatikan betul terkait dengan pemikiran bunuh dirinya. Kalau terkait percobaan bunuh diri, ada tambahannya lagi adalah masalah menjadi obesitas. Mungkin karena dia dibully dengan bentuk tubuhnya, sehingga akhirnya dia semakin resiko tinggi untuk bunuh diri. Next. Ini angka kematian bunuh dirinya, kita bisa lihat ya dari ini. Tapi saya harus tekankan sekali ya teman-teman, sangat disayangkan bahwa kita tidak punya pusat data yang terintegrasi untuk kematian bunuh diri. Jadi angka ini datang dari prediksi WHO, tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Bisa jadi lebih tinggi sih, gitu. Next. Ini yang terjadi di siswa-siswa kita. Kalau tadi suicide ideation dan planningnya aja, ini sampai attempted suicide-nya 4%. Kita bisa lihat ideation-nya itu 5%, planningnya 6%. Dia lebih banyak yang pernah berpikir sampai berencanakan cukup detail ternyata. Lalu kita lihat bahwa di sini angkanya cukup menarik adalah perempuan di attempt suicide-nya itu lebih dikit dibandingkan yang planning. Jadi bisa jadi karena teman-teman yang planning ini sudah didukung oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga dia tidak sampai ke titik attempt. Itu yang hampir setengahnya loh. Bayangkan bahwa yang planning 6%, si attempted-nya itu 3%. Jadi karena perempuan lebih mudah kan untuk mencari bantuan, tidak dipermalukan kalau mencari bantuan, tidak dianggap cengeng gitu. Akhirnya ya udah gitu. Jadi lebih mudah untuk mereka bercerita, sehingga planningnya tidak terlaksana menjadi attempt. Next. Ini yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, dari setiap kematian bunuh diri kita tuh masih ada lagi orang-orang yang tidak tercatat kematian bunuh dirinya karena mungkin dianggap kecelakaan atau mungkin keluarganya malu banget untuk menceritakan itu kematian bunuh diri, jadi dibilangnya sakit apa segala macam gitu. Ada juga angka-angka percobaan bunuh diri yang diasumsikan bisa 40 kali lipat daripada si kematian bunuh diri itu. Suicidal thoughts juga, pemikiran bunuh dirinya. Dan
kita juga harus perhatikannya teman-teman, adanya rekan-rekan yang ditinggalkan dari kematian bunuh diri. Jadi teman-teman kalau ada konten di media sosial terkait dengan kematian bunuh diri, tolong komennya itu ditahan-tahan, jangan sampai judgmental, jangan sampai ke apalagi ikut-ikutan membuli seolah-olah dia itu orang paling lemah gitu. Itu bisa menyakiti keluarganya, dia ditinggalkan. Next. Ini yang membuat orang-orang itu sulit untuk mencari bantuan ketika mereka memiliki pemikiran bunuh diri. Stigma, dibikin tabu. Kita kan bahkan membicarakan ini baru beberapa tahun terakhir loh. Kita berhasil membongkar tabunya. Pelan-pelan tapi. Di daerah lain mungkin jangankan ngomongin bunuh diri, kematian aja tuh sangat tabu mungkin. Lalu ada, kalau kita memperlakukan orang yang mencari bantuan itu seperti apa sih ibaratnya, kita menerima mereka atau kita justru kamu kok gitu aja cengeng gitu. Nah itu beda loh akhirnya, nanti orang bisa semakin terhambat mencari bantuan. Perilakunya terhadap bunuh diri seperti apa, persepsi kita, sikap kita terhadap bunuh diri itu juga beda-beda. Ada orang-orang yang mungkin justru udah terlampau lama depresi sehingga berpikir ya udahlah biarin aja saya mati. Jadinya dia nggak mau cari bantuan, atau dia malah mikir sebaliknya. Sebenarnya saya makin hidup, tapi kalau dalam pemikiran dengan pemikiran pengen bunuh diri gini, saya cerita ke orang, mereka pasti bakal mempermalukan saya. Dan ada juga kayak gitu. Malu, beda kultur, beda lagi nanti hambatan-hambatan untuk mencari bantuannya. Itu kenapa kita perlu penelitian yang sangat Indonesia sekali, gitu. Mencari tahu dari Indonesia aja. Gitu. Dan ketersediaan dari layanan kesehatan jiwa. Di sini teman-teman, habis ini saya kasih PR buat teman-teman untuk cari tahu psikolog dan psikiater terdekatnya. Saya berani jamin pasti teman-teman nggak banyak yang tahu kecuali dokter. Dokter umum mungkin udah biasa ya teman-teman. Tapi kalau nyari psikolog sama psikiater terdekat di rumah, kayaknya bingung tuh. Ditanya, ada nggak ya? Psikolog ini siapa ya? Gitu. Oke, next. Jadi apa sih yang dibilang kita pencegahan bunuh diri itu gitu ya? Si pencegahan bunuh diri adalah tentang meningkatkan faktor yang melindungi dan mengurangi faktor yang membuat resikonya itu makin meningkat. Ada yang kita bilang dengan universal. Universal itu kayak apa? Kita berusaha mengenalkan ya kayak gini. Kita berusaha mengenalkan apa sih itu bunuh diri, tanda-tandanya kayak gimana cara mencegahnya, cara membicarakannya yang baik itu kayak apa. Selektif itu ketika kita ngomong ke orang muda, beda dengan cara kita ngomongnya ke lansia. Beda lagi nanti ngomongnya sama napi-napi. Atau beda lagi sama orang yang imigran misalnya. Itu pasti akan ada challenge-challenge, tantangan-tantangan, dan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Next. Next. Adakah? Oke, ini dia tanda-tanda peringatan bunuh diri ya teman-teman. Perhatikan bahwa ini semua terjadi ketika ada perubahan perilaku. Jadi tadinya tuh dia nggak begini, tapi tiba-tiba dia jadi begini gitu. Tiba-tiba dia jadi ngomong tentang saya pengen tidur nggak bangun-bangun, atau saya pengen mati aja gitu. Terus mencari cara untuk bunuh diri, itu bisa dilakukan lewat search engine-nya di Google, atau kadang bahkan ditanyakan langsung ke beberapa orang. Lu tahu nggak sih cara mati yang gampang? Gitu. Ada loh yang kayak gitu. Nah, terus ada juga perasaan hopeless, itu biasanya diiringi dengan depresi. Self-hate juga biasanya diiringi dengan depresi. Dan ini arranging everything to be left behind itu kayak mewariskan hal-hal yang dianggap berharga, orang-orang yang dianggap dia berharga. Terus juga saying goodbye, sorry, and thank you. Terutama setelah dia ada mengalami stres yang cukup besar. Terus juga ada withdrawing from others, dia jadi menarik diri. Mungkin dia orangnya memang nggak banyak bergaul. Dia bergaulnya cuma 1-3 orang lah gitu. Tapi bahkan 3-3-nya aja nggak bisa ngontak dia sekarang. Nah itu yang harus kita pikirkan. Lalu ada lagi perilaku-perilaku yang self-destructive, dalam arti dia mengabaikan kesehatan dan mengabaikan keselamatan. Misalnya, dia ngerokoknya jadi lebih banyak. Atau tadinya nggak ngerokok, jadi ngerokok. Terus ngebut-ngebutan. Dia nggak peduli tuh, nyebrang, lihat kanan kiri lagi, nggak peduli lagi. Kayak gitu. Oke? Next. Kalau tanda-tanda ini semakin banyak,
Maka kita harus coba dekatkan diri kita ke mereka. Siapkan diri kita dulu. Kalau kita harus dalam kondisi yang udah baik nggak kita, atau kita sendiri juga lagi uring-uringan. Kalau lagi uring-uringan, mending jangan. Kita coba bantunya pas kita udah siap membantu. Oke? Dekati dengan cara apa? Tanya ke dia, kok belakangan ini berubah ya? Kok kamu tiba-tiba nggak bisa dikontak ya? Kok kamu belakangan ini mulai update statusnya kok gelap banget ya? Gitu. Ada apa? Ask directly. Ada apa yang bisa kamu, ada apa yang terjadi selama ini? Apa yang kamu alami? Saya ada di sini ya buat kamu cerita. Nanti kamu harus kasih space buat dia, kasih waktu buat dengerin dia, tahan semua asumsi kamu, tahan penilaian kamu tentang dia, biarkan dia keluarin unek-uneknya. Lalu teman-teman bisa berempati dengan menunjukkan seperti ini. Dia baru bercerita kayak kesannya dia sedih banget. Kamu bisa bilang, oh kelihatannya kamu sedih sekali ya, atau kamu kelihatannya marah ya, atau kelihatannya kamu putus asa sekali ya dengan kondisi itu. Nah itu menunjukkan teman-teman berempati, menangkap emosinya. Penting untuk menangkap emosinya. Nggak usah kita kasih nasihat atau apapun, yang penting adalah menangkap emosinya. Identify, urgensinya gimana. Urgensinya kita harus cari tahu kalau memang dia kayaknya udah mulai nunjukin tadi tuh tanda-tanda peringatan bunuh diri. Kita harus kasih tanya sama dia, dalam kondisi seperti ini, seberat ini, kamu ada kepikiran pengen mati nggak? Itu nggak akan menyebabkan dia tersugesti untuk melakukan tersebut. Ingat bahwa orang yang pengen bunuh diri itu hanya kalau dia mengalami rasa sakit yang amat sangat dan putus asa. Kalau dia nggak memiliki kedua hal itu, dia nggak akan berpikiran bunuh diri kok. Justru kalau dia punya pemikiran bunuh diri, kita sedang memberikan kesempatan kepada dia untuk bicara. Nggak mudah loh untuk bisa bicara, berani kayak gitu. Nah ini yang harus kita pastikan. Mereka aman, jauhkan dari sumber bahaya. Kalau tadi udah dibilang iya saya pengen mati, kamu tanyakan, ada rencana nggak sedetail apa? Nanti pastikan dia aman, pastikan dia juga mencari bantuan profesional. Kamu bisa cari professional help-nya juga. Lalu kamu bisa bikin safety plan juga sama dia. Kamu kalau lagi dalam pemikiran bunuh diri, kamu bisa melakukan apa aja, dan kamu bisa ngontak siapa aja kalau misalnya hal yang kamu lakukan ini tidak efektif. Itu bisa dibikin bersama-sama. Jangan lupa teman-teman, menjaga orang yang bunuh diri ini sulit, jangan pernah lakukan sendirian, dan teman-teman harus punya batasnya juga. Teman-teman harus tanyakan, harus informasikan, saya bisa dihubungi di jam apa aja. Jangan sampai kalian lagi kerja pun nanti kalian dikontak dengan tiba-tiba, kalian juga nggak bisa fokus nanti. Lalu kalau memang ada emergency, dia sudah megang benda atau dia berada dalam satu tempat yang berbahaya, kamu harus panggil ambulans atau mungkin polisi. Pihak-pihak yang benar-benar wajib. Oke, saat ini segitu aja dulu presentasi saya. Kalau terkait dengan COVID-nya, terkait bunuh diri tadi, kalau ini terkait COVID-nya, kita punya banyak masalah dengan sistem kesehatannya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri aja terkait dengan keterbatasan pengobatan segala macam ya teman-teman. Intinya adalah masa-masa ini memang paling banyak menantang, tapi kita harus sangat kreatif untuk menemukan cara untuk keluar dari masalah-masalah yang ada, dan juga jangan terlalu keras sama diri kita. Kalau kita terlalu keras sama diri kita dengan membandingkan, oh dia kok cepet ya pulihnya, kok kayaknya dia bisa lebih happy lagi sekarang, padahal kemarin baru ini, sementara aku masih stres aja gitu. Itu nggak akan berguna buat kamu. Itu malah bikin kamu makin terbebani. Kalau jangan juga kayak adu-adu produktivitas, kayak, oh misalnya saya kan cuma kuliah dari rumah atau kerja dari rumah, kenapa saya nggak bisa lebih produktif gitu. Itu juga nggak usah kayak gitu. Don't be too hard to yourself, dan selalu coba cari cara kreatif untuk mengatasi hal-hal yang ada di dalam slide ini. Oke? So that's all. Thank you. Wah, keren banget. Makasih banyak Kak Beni. Itu benar-benar enlighten kita semua. Jadi kita juga lebih tahu kalau ternyata faktor-faktornya tuh banyak ya. Nggak cuma faktor karena pribadi, mungkin dari outside juga ada. Kayak mungkin juga dari makan. Kita masih dalam kandungan. Kita kan kadang nggak sadar ya hal yang seperti itu gitu. Nah Kak,
sekarang nih Kak, ini udah banyak banget Kak pertanyaan. Pertanyaannya udah bocor banget Kak. Nah, ini udah pada excited banget Kak mau nanya. Jadi aku pilihin ya Kak, mungkin 3 pertanyaan dulu ya Kak ya. Iya, boleh. Oke, aku pilih ya guys. Bentar. Oke Kak, nih pertanyaan dari Alia Rosyada. Saya ingin bertanya, banyak remaja ya Kak. Sorry, suaranya agak ini. Udah jelas? Yasmin, sorry suaranya agak berdengung. Oh iya, udah jelas belum Kak? Durian. Soalnya sekarang gue juga gitu Kak. Oke. Halo? Iya, agak berdengung dan kayaknya ada suara lain ya. Nggak tahu, saya kurang. Ada konstruksi Kak dekat rumah. Oh iya. Nah ini udah berdengung lagi. Oke, pertanyaannya siapa tadi? Oke, Kak, pertanyaan pertama dari Alia. Alia, oke. Ya, dia bertanya nih Kak, kan biasanya remaja ya Kak yang suicide gitu kan, karena hal yang kompleks. Nah, saya ingin tanya Kak, apakah sejak anak-anak itu udah bisa dilihat gejala suicide-nya? Nah, ketika anak-anak udah mulai berbicara mengenai masa depannya untuk apalagi rencana-rencana depresinya gitu, apakah harus diwaspadai? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua Kak, Kak, bagaimana tips untuk mencegah mengalihkan pikiran suicidal bagi perantau nih Kak? Kan biasanya kan homesick. Nah, apalagi kadang-kadang juga ada yang nggak bisa balik lagi karena pandemi. Nah, jadi berkuranglah kontak dengan keluarga, teman, dan sebagainya. Itu gimana Kak tipsnya untuk mencegah? Nah, satu lagi Kak, apakah journaling itu memiliki peran yang besar sebagai proses healing dalam diri seseorang? Nah, atau lebih baik berbicara pada orang yang dipercaya? Itu aja sih Kak. Oke, buat pertanyaannya Alia ya, intinya sih kalau dari anak-anak memang ada juga kasus anak-anak yang bunuh diri. Jadi belum masuk usia remaja pun mereka udah ada tuh yang kematian bunuh diri. Nah, tapi memang angkanya itu lebih kecil daripada remaja karena memang mungkin ya salah satu halnya adalah mereka belum mengalami masa-masa sesulit remaja gitu. Karena remaja itu bisa dibayangkan bahwa mereka transisi banget dari masa anak ke dewasa, terus juga peer-nya makin, pressure-nya makin tinggi, terus juga harapan-harapan orang tua juga makin tinggi gitu kan. Konflik-konflik dengan orang tua juga biasanya makin banyak di masa remaja. Nah, di masa kanak-kanak itu munculnya biasanya kalau dia udah bisa membayangkan kematian. Selama seorang anak sudah bisa membayangkan kematian, sudah paham apa itu konsep kematian, dia sudah bisa membayangkan bunuh diri. Itu yang harus diperhatikan betul. Jadi memang itu harus diwaspadainya sama sih seperti tanda-tanda tadi, tanda-tanda peringatan bunuh diri tadi. Dia bisa jadi cenderung lebih nangis, cenderung lebih mudah untuk marah juga gitu. Nah ini yang harus diperhatikan betul dari anak-anak. Kurang lebih gitu. Next-nya pertanyaan dari siapa? Itu. Tamara ya? Iya, yang ini Pak. Perantau ya? Perantau, iya. Iya, ini sebenarnya menarik banget, salah satu kajian yang sayangnya nggak terlalu banyak ya muncul. Padahal kita udah anak-anak kampus kita itu tuh perantau ya rata-rata. Kalau ya di ibu kota setidaknya. Nah, perasaan dari kesepian dan homesick ini memang wajar muncul. Dan yang paling perlu kita lakukan adalah gimana sih cara mengatasi itu. Dengan misalnya kalau memang lagi muncul perasaan homesick ini, kita bisa kontaknya siapa, apa yang perlu bisa kita lakukan dengan kontak itu, apa yang mau diomongin sama kontak itu, jadi benar-benar dibikin tujuan-tujuan kecil sama mereka. Kalau nggak bisa di kontaknya mereka, gimana baiknya? Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa mengalihkan pikiran kamu terkait dengan itu? Karena memang rasa homesick dan kangen dan mungkin juga kesepian ya yang mengiringi gitu kan. Itu tuh bisa membuat kita jadi berpikiran aneh soal diri kita. Jadi kesannya kalau kayak kita tuh yang nggak dicintai, kita nggak cukup layak apa segala macam gitu. Nah ini yang perlu dilihat lagi sih secara mendalamnya sama profesional di ruang klinik.
bersama psikolog dan psikiater supaya kita juga bisa tahu yang paling tepat buat mengatasi si pelajar perasaan homesicknya dia itu apa sih. Yang tadi saya berikan itu ibaratnya in general aja lah. Tapi kan tiap orang ada kebutuhannya masing-masing. Kalau lebih gitu. Ya, jadi kalian bisa cari cara sendiri gitu ya, Kak ya. Bisa mencoba beberapa cara. Mungkin buat ngilangin homesick-nya gitu ya, Kak ya. Nah, pertanyaan, ternyata 2 lagi ya, Kak, pertanyaannya. Yang pertama nih, Kak, yang tadi nih, Kak, pertanyaan lagi, kalau journaling tuh efektif nggak sih, Kak, gitu? Atau memang lebih baik kita berbicara ke orang lain gitu, Kak? Efektif atau enggak itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang. Bahwa satu teknik, satu metode, satu terapi itu ditemukan baik untuk kebanyakan orang, mungkin iya. Tapi kalau buat kalian masing-masing nih, buat kita masing-masing, bisa jadi yang buat kebanyakan orang bagus, belum tentu bagus buat kita. Gitu. Itu yang harus kita perhatikan ya, karena dari hasil-hasil riset, kebanyakan memang kayak begitu untuk terapi-terapi yang sifatnya psikologis. Nah, dari journaling sendiri mungkin akan membantu karena dia ada proses writing. Writing itu akan membantu dalam mengekspresikan diri kita secara lebih terstruktur dan mendapatkan insight biasanya dari sana. Selain juga memberikan kesempatan untuk kita mengeluarkan unek-unek kita apa sih gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan betul dari proses ini. Kalau itu nggak cocok buat kamu, cari yang lain. Mungkin kamu lebih cocok dengan olahraga, mungkin kamu lebih cocok dengan masak, kamu lebih cocok dengan berkebun misalnya. Saya belakangan ini lagi coba berkebun juga gitu. Nah, itu yang harus kalian perhatikan banget. Apa yang paling cocok buat kalian, itu yang terbaik buat kalian. Itu. Kak, berarti kayak there is no one way gitu ya, Kak ya. Selalu ada jalan-jalan yang berbeda tergantung dengan situasi dan memang bagaimana cocok-cocokan sama kitanya juga ya, Kak. Iya, Bang. Nah, Kak, nih satu pertanyaan lagi terakhir. Nanti kalau teman-teman yang lain mau nanya mungkin bisa approach into the light ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Itu gini Kak, katanya apakah rasa kayak ada orang yang merasa kayak dia suka menyakiti diri sendiri dan mereka merasa senang dengan hal itu. Apakah itu bisa dibilang psikopat gitu? Dan apakah mereka harus segera ke tenaga profesional kayak gitu, Kak? Ya, kalau dibilang psikopat atau enggak, ya itu harus ke profesionalnya dulu ya, baru kita tahu. Karena gini, teman-teman, mendiagnosis orang itu butuh alat ukur, proses wawancara, observasi, dan itu panjang banget biasanya ya, untuk mengetahui apa sih diagnosisnya. Kalau yang dibilang menyakiti diri sendiri, belum tentu psikopat. Gitu. Dan proses menyakiti diri sendiri memang biasanya muncul karena ada keinginan justru dia itu pengen lepasin stresnya, tapi tidak ada cara lepas stres yang tepat buat dia gitu. Dia nggak nemu gitu, atau mungkin dia belum belajar cara lepasin stres yang tepat, sehingga ketika melukai diri biasanya itu memang muncul semacam rasa kelegaan. Nah, dari rasa lega ini dia akhirnya jadi sering muncul lagi dan semakin dilakukanlah perilaku self-harm-nya itu. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi kalau ada teman-teman yang self-harm, jangan langsung dikatain atau kayak caper atau si psycho atau apa gitu. Itu harusnya teman-teman coba tanyain ada masalah apa, karena biasanya mereka mengemban satu masalah yang begitu hebat dan tidak bisa mengatasi itu dengan baik, sehingga akhirnya di self-harm cara dia untuk memperbaiki mood-nya. Tapi masalahnya bakal tetap ada aja. Karena memang itu bukan cara yang efektif untuk mengatasi masalah. Itu cuma melegakan aja sesaat. Berarti intinya ketika ada orang lain, kita kalau misalkan kita hindari dulu ya Kak untuk self-diagnose. Kalau misalkan memang kita butuh ke tenaga profesional, kita butuh bantuan, kita coba reach out yayasan kayak gitu ya kayak, atau reach out lembaga, atau reach out psikiater, psikolog gitu ya Kak. Dan ketika mungkin intinya kita juga sebagai mungkin merangkul teman-teman yang lain yang sedang berpikir untuk menyakiti diri sendiri, mungkin kita bisa jadi safe space aja gitu ya Kak ya. Jadi kita mencoba untuk mendengarkan, bertanya tanpa menjudge gitu ya Kak ya.
Ya, banget. Itu yang harus kita lakukan sih. Ingat teman-teman bahwa ketika kita datang ke seseorang yang dalam masa kesulitan, kita tidak datang sebagai penyelamat. Kita datang sebagai pendamping. Kita menemani dia di masa-masa dia paling gelap, paling kesulitan, paling menderita. Kita tidak datang menjadi orang yang memberikan nasihat, kita tidak datang dengan menjadi orang yang mendebati keputusan dia, kita tidak datang apalagi dengan penghakiman ke dia. Ketika seseorang ditemani oleh orang lain, itu aja udah satu proses yang sebenarnya membuat dia merasa bahwa saya tidak sendirian. Itu udah memberdayakan. Itu udah cukup ibaratnya memberi dia signal bahwa dia tidak akan ditinggalkan. Dan dia akan selalu ada yang support untuk dia bisa akhirnya memutuskan untuk keluar dari masalahnya sendiri. Betul, Kak. Wah, keren banget Kak Beni. Terima kasih banget udah sharing Sama. ini. Bener-bener Kak, di chat room nih semuanya ngomong kayak, ya ampun untuk ikut sesi ini. Ya ampun, ini bener-bener enlightening gitu ya. Karena emang jujur Kak, saya pun juga kan, kadang kan kita nggak tahu ya Kak, penyebab apa gitu. Dan terkadang mungkin kita nggak menghadapi, tapi orang lain dekat kita menghadapi gitu kan. Dan kita harus tahu gitu bagaimana cara approach mereka dengan baik secara personal gitu. Nah, mungkin aku sebelum berterima kasih sama Kak Beni, aku mau merangkum sedikit tentang sesi ini ya Kak ya. Nah, jadi guys, suicide itu preventable. Ya, itu bisa dicegah. Itu inevitable. Jadi itu sesuatu hal yang benar-benar kita semua bisa usahakan untuk punya jalan lain, punya solusi lain. Itu kita harus mencoba merangkul dan sebagainya macamnya. Nah, kita juga harus mencoba, kita mulai sekarang nih karena kita tahu di Indonesia sendiri mungkin tentang mental issues belum terlalu bear, masih banyak yang anggap tabu dan segala macam. Kita harus bersama-sama bringing awareness, minimal tidak menjudge, minimal memberikan support. Dan seperti kayak gini nih, kalian ikut webinar ini, kita jadi insightful, jadi ngerti. Jadi one day ketika kalian menghadapi sesuatu atau teman kalian menjudge sesuatu, kalian bisa terangkan, oh iya, ini loh, kita sebaiknya seperti ini loh, kita bijaknya seperti ini loh, seperti itu. Dan buat teman-teman yang survivor dan segala macamnya, aku berharap kalian semua sehat terus juga, ya. Terus kalau misalkan memang kalian udah nggak sanggup, seek for professional help. Kalian bisa cek di Into the Light juga. Kalian mungkin kan Into the Light buat lembaga advokasi ya Kak ya? Ya, kami lebih ke riset sih. Kami nggak menyediakan hotline jadinya. Oke. Nah, nanti mungkin kalian bisa cek-cek juga tuh kayak beberapa lembaga. Kalau saya tahu ada lembaga pulih, yayasan pulih. Ya kan nggak bisa ya itu ya? Sama ini kalau di Into the Light ada informasi tentang si psikolog sama psikiaternya di mana aja. Jadi advokasinya lebih ke situ, edukasinya lebih ke sana. Nanti cek aja. Tadi ada linknya kalau nggak salah udah dikasih juga di chat room. Siap, Kak. Nah itu ya guys, kalian bisa cek, bisa di-share juga. Ya, di-share informasi itu, di-share, dibagikan. Itu apalagi sekarang sama pandemi kita tahu bahwa ya kita semua pada mental state yang down lah ya gitu. Kita semua stres karena berubah dan segala macam. Nah, mungkin itu aja sih Kak dari kita. Kita mau berterima kasih banyak banget sama Kak Beni Prawira hari ini. Terus tadi juga Kak Najmi udah sharing banyak ke kita, udah benar-benar ngasih enlighten insight buat kita. Jadi kita juga lebih tahu how to prevent, how to survive gitu, how to maintain dan sebagainya. Dan untuk mendampingi juga how to support. Kak Beni terima kasih banyak. Kita benar-benar makasih banyak deh Kak, nggak tahu deh mau ngomong apa. Makasih banyak untuk waktu, dan kita juga mau makasih banyak buat teman-teman. Sekarang aku mungkin serahin langsung ke MC ke Naufal Julian. Silahkan Jul. Kesempatannya sekali lagi buat Kak Beni, terus Kak Najmi masih ada di Zoom ya, atas kesempatannya gitu, atas meluangkan waktu. Nah, ini habis ini kita bakal Kak Beni bakal foto bareng, tapi sebelum foto bareng, nah teman-teman udah nunggu juga, aku mau nge-share link sertifikat dulu Kak Beni. Dari tadi pada nanya-nanya gitu ya. Nah, ini teman-teman, buat teman-teman yang di Zoom dan di YouTube, silakan habis ini simak link ini, dan aku harap teman-teman semua link akan dibuka di sesi 1 ini sampai jam 7. Jadi mohon dicatat dan diisi sampai jam 7. Lewat dari itu tidak ada lagi untuk sertifikat seperti itu. Sebentar. Oke, teman-teman yang di Zoom dan di email, di Zoom dan di YouTube,
Nah, silakan catat linknya, sangat singkat sekali. Gitu. Oke, itu linknya dan teman-teman semua. Kalau teman-teman mau ngikut sesi 1 dan 2 kali, it's okay, teman-teman tetap dapat 1 sertif. Dan jika teman-teman mengikuti 1 saja, sesi 1 atau sesi 2, tetap juga akan mendapatkan sertif. Seperti itu. Jadi harapan kami tidak ada lagi pertanyaan yang sama setelah ini. Dan sertif akan dikirim ke email masing-masing maksimal 7 hari setelah acara ini. Gitu ya. Dan link sesi 1 akan aktif sampai jam 7. Nanti kita sampai bertemu lagi di sesi kedua bersama Kak Edozel. Juga membicarakan pengalaman Kak Edozel waktu menghadapi suicide itu. Gitu. Oke, teman-teman yang di Zoom udah nyatet link ini kah? Jangan sampai nanti setelah acara minta link lagi gitu, karena link hanya kita publish di akhir acara ini agar teman-teman melihat sampai akhir. Oke, teman-teman di YouTube silakan untuk mencatat link ini dan isi sampai jam 7. Link ini sekaligus link untuk cetak sertifikatnya nanti, seperti itu. Mohon diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Gitu ya. Oke. Kak Beni, sambil kita menunggu teman-teman mungkin ada waktu nih Kak untuk nyatet bentar gitu. Berarti sebenarnya kalau aku pengen bertanya ke Kak Beni gitu ya, bantuan itu sangat dekat sama kita berarti ya Kak ya? Terkait dengan terutama yang bunuh diri ini gitu Kak, bantuan profesional itu ya? Kalau dibilang sangat dekat sih enggak juga, karena tergantung di lokasi apa. Okay. Jadi kalau di luar Pulau Jawa itu susah banget untuk nyari bantuan profesional. Dan itu ya sekarang sih memang udah mulai dibantu dengan adanya online ya, online counseling. Tapi memang tetap tidak seoptimal dengan teman-teman yang secara offline, karena mungkin kalau sama psikiater juga dibutuhkan obat ya. Nah itu obatnya kan tetap harus dilakukan secara offline. Nah itu yang perlu diperhatikan sekali sih. Jadi memang kita masih perlu banyak kerja untuk pertama menyebar ratakan ke tenaga profesional kita, supaya nggak cuma di Pulau Jawa. Dengan cara apa? Ya itu kita bisa kasih insentif dari pemerintah untuk tinggal di tempat yang lebih terpencil gitu kan, dengan insentif yang lebih mahal atau seperti apa. Terus juga akses pendidikan ke profesinya juga perlu dibuka lebih lebar, karena saat ini itu mahal sekali loh, menjadi psikiatris sama psikolog klinis itu mahal banget. Kalau itu nggak dibiayai dengan beasiswa atau apa ya susah juga, kita akan semakin sedikit aja gitu kan, padahal kebutuhannya banyak banget. Yang makanya itu untuk mengatasi hal tersebut kita bisa belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Itu yang dilakukan itu Light, memberikan program pelatihan kepada komunitas, meskipun tetap terbatas ya, karena kalau ke profesional kan itu bukan cuma curhat, tapi ada struktur-struktur terapi yang perlu diperhatikan sekali gitu sama profesional. Tapi kalau sama teman-teman kita bisa melatih mereka untuk lebih banyak bisa mendengarkan dan mendeteksi kayak tadi tuh tanda-tanda peringatan bunuh diri dan apa yang bisa dilakukan kalau ada bunuh diri. Oke Kak. Berarti Into the Light sebenarnya ada link bantuan profesionalnya. Nanti aku bakal share di ini ya Kak ya, bakal share di Telegram gitu ya. Tadi ada link yang dikirim oleh Kak Beni. Sebenarnya aku juga ngirim di Zoom tadi. Cuma mungkin nggak bisa engage ke semua orang. Into the Light mau punya link bantuan profesional, dan juga Ayo ASEAN juga punya link bantuan profesional yang lebih merangkup ASEAN seperti itu. Jadi mulai sekarang mungkin bagi teman-teman yang ada di sini, terkhusus pemuda gitu ya. Kan pemuda ini kan orang yang sangat semangat, terus ibaratnya energik lah gitu kan, dan harus menjadi pendengar yang baik juga gitu ya, kayak buat teman-teman di sekitarnya lah gitu. Karena banyak banget juga kan bunuh diri ini mungkin barangkali dari bulian ataupun dari body shaming, terus juga dari kegagalan sendiri mungkin ngambil dapetin prestasi gitu ya kayak. Oke. Sangat.
Jangan lupa teman-teman buat follow Into the Light, follow Ayo ASEAN, follow youthempowerment.id, dan follow juga Kak Beni, follow juga ke Kak Najmi, Hujan. Nanti ada, lihat aja di GOE itu nanti ada akun-akun Kak Beni, terus akun Kak Najmi juga. Dan buat teman-teman, sepertinya udah cukup ini ya, sekitar 5 menit kita untuk show the link-nya. Kurang lebih sepertinya sudah mencatat semua gitu ya. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk link-nya itu jangan lupa isi sampai jam 7 sebelum nanti kita ketemu lagi di sesi 2 bersama Kak Edozel. Nah gitu, mungkin Kak Beni terus Kak Najmi juga dan teman-teman mohon untuk on video, kita foto bareng dulu gitu ya. Boleh kayak Kak Beni, Kak Najmi buat kenang-kenang. Oke. Sip. Mungkin teman-teman silakan on kamera dulu, terutama yang di Zoom. Nah, kita foto dulu. Apalagi masuk story-nya Kak Beni nanti kan sama Kak Najmi. Bener ya, Kak? Sebentar, kita tunggu dulu ya kayak ini. Teman-teman yang lain. Oke, teman-teman yang masih on kamera, masih mau on kamera, masih ditunggu. Si Tido video saya ditutup. Tido muncul kamera minum tadi. Bentar aku nyari dulu ya. Saya invite lagi. Oke, invite lagi. Ya, sudah. Makanya teman-teman Tido jangan minum lagi ntar. Iya. Oke, ini kayaknya udah semua. Teman-teman yang di Zoom jangan chat dulu biar fotonya nggak kepotong ya. Aku shoot dulu yang halaman pertama. Oke, lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, saya pindahkan dulu sebentar. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Sabar ya, kita masih ke halaman selanjutnya. Agak banyak nih pesertanya Kak Beni. Oke, ini masih ada halaman 3. 1, 2, 3. Oke, kita pindahkan dulu. Luar biasa nih pesertanya Kak Beni, Kak Najmi. Oke, dan ini yang terakhir 1, 2, 3. Oke, selebihnya tidak on kamera, nggak apa-apa. Oke, berakhir sudahlah acara kita Kak Beni dan Kak Najmi pada sore hari ini. Dan kami dari panitia dan juga mohon maaf kepada teman-teman ataupun kepada Kak Beni jika ada kurang dan salahnya gitu ya. Dan jadi kita nanti nggak bakal habis sampai di sini Kak Beni, Kak Najmi. Nanti kalau Kak Beni, Kak Najmi mau join juga boleh, nanti kita akan ketemu yang webinar nanti malam sama Kak Edozel juga gitu. Dan buat teman-teman silakan join nanti. Buat teman-teman yang di Zoom, linknya udah dikirim kan semuanya ke email. Silakan join pakai link itu. Dan teman-teman yang di YouTube, mohon maaf, link Zoom hanya untuk 1.000 pendaftar pertama. Jadi teman-teman yang lain harap join lewat YouTube. Begitu Kak Beni dan Kak Najmi. Teman-teman silakan sampaikan di kolom chat. Terima kasih ke Kak Beni, terima kasih ke Kak Najmi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Live-nya bisa ditutup, Novel. Oh iya. Terima kasih banyak kakak-kakak sharing hari ini.